Betul. Betul naik semua. Karet mana lah? Kalau mau kasih pindah di ini yang tampil. PDF mami. Oh itu. Ini deh. Oke. Coba. Iya iya. Bawa. Tasnya tadi, tarik posisi tas sudah sekarang. Coba lihat lagi. Kamu ini kurang kita lihat ini toh? Kebocor sih, kebocor kalau bicara dari situ. Berarti harus Ini kas teman tampil. ya tampil. Kalau bukan Ini preview, tidak review. tuh, Cek suara. teman tinggal gitu. Oh, iya cek suara tidak. Masuk lagi dulu. Udah. Tekan ini kita Connect. anu kini. HDMI-nya, belum tukar HDMI-nya. Enggak, delay. Memang delay kita bilang asli sama anu. Iya, delay pasti.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Wali Kota Makassar, bidang pemerintahan, hukum dan politik, Bapak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan MSc, yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar atau yang mewakili, yang kami hormati narasumber dan moderator, serta Bapak Ibu peserta kegiatan yang sama kami hormati. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kegiatan penyelenggara sistem penghubung layanan pemerintah Kota Makassar dengan tema penguatan ekonomi digital melalui kolaborasi startup lokal dan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, bertempat di 4 Point Hotel by Sheraton, Jalan Andi Jema nomor 130 Makassar, yang pada hari ini Kamis 21 Juli 2020 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tidak suara. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, berharap acara ini berjalan dengan tertib dan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Selanjutnya, laporan panitia pelaksana kepada Ibu Andi Yuliana disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili staf ahli Wali Kota Makassar, bidang pemerintahan, hukum dan politik, Bapak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan, MSc, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan moderator, serta Bapak Ibu para undangan yang sama kami hormati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini. Selanjutnya, perkenankanlah kami selaku panitia pelaksana kegiatan melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan. 1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022. 2. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 106 Tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022. 3. Surat Keputusan Wali Kota Makassar nomor 1949.049.05 tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang pembentukan panitia kegiatan penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah Kota Makassar. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah Kota Makassar adalah hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, jam 9 sampai selesai, bertempat PowerPoint by Seraton, Jalan Andi Cema, nomor 130 Makassar. Sumber dana. Kegiatan ini adalah kegiatan pemerintah kota yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dengan sumber dana APBD Kota Makassar pada tahun anggaran 2022. Peserta yang hadir. Peserta yang hadir terdiri dari OPD Kota Makassar, startup, UMKM, mahasiswa, akademisi, media, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Narasumber. Adapun narasumber kegiatan ini adalah pertama, Bapak Ahyar Muawwal, kedua, Bapak Andriansa Arifin, dan dipandu oleh moderator Ibu Sukmawati, SIP. Demikian laporan singkat panitia pelaksana kegiatan ini, dan selanjutnya dimohon perkenan Bapak Wali Kota atau yang mewakili untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara ini. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan panitia yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan Wali Kota Makassar sekaligus membuka secara resmi acara ini dan launching aplikasi repositori App Store dan Data Cloud Kota Makassar oleh staf ahli Wali Kota Makassar, bidang pemerintahan hukum dan politik pada Bapak Andi Irwan, bangsawan MSI, dengan hormat disilakan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas pagi-pagi sudah lowbat semua. Bayangkan kalau selesai nanti nih, waduh. Harus semangat ya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat, yang saya banggakan bahwa narasumber dari MIKTI ya, dari Bandung Pak ya. Terima kasih Pak selamat datang di Makassar. Kemudian teman-teman narasumber lainnya dari Kota Makassar tentunya,
yang terhormat Pak Kadis atau yang mewakili, saya dari tadi mana Kadisnya ini? Ada katanya rapat terus. Ini perlu perhatian. Kenapa kegiatan ini luar biasa? Karena mengkombinkan, menggabungkan beberapa stakeholder atau kelompok yang nantinya kita bisa manfaatkan untuk bisa saling bersinergi. Ini yang diinginkan Bapak Wali Kota. Yang terhormat juga para peserta, hadirin sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang tentunya ada dari UMKM, ada dari startup yang ada di Kota Makassar ini, tentunya ada dari SKPD, dari Pemerintah Kota Makassar yang hadir, yang hari ini akan melaksanakan kegiatan penguatan penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah Kota Makassar, yaitu penguatan ekonomi digital melalui kolaborasi startup lokal dan UMKM. Pada hari ini saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Makassar, beliau tidak sempat hadir di sini karena beliau saat ini berada dalam tugas kedinasan ke Amerika Serikat, sehingga saya sebagai staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik diperintahkan untuk mewakili beliau sekaligus memberikan sambutan. Dan tentu itu disampaikan melaunching sebuah program kegiatan Infocom atau Kominfo yang nantinya bisa kita manfaatkan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai umat beragama, mari kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, maka kita semua diberikan kesehatan, kesempatan hadir di tempat ini melaksanakan kegiatan penguatan ekonomi digital ya, melalui kolaborasi startup lokal dan UMKM yang sudah sampaikan tadi. Pemerintah Kota Makassar dengan visi Bapak Wali Kota di periode keduanya ini adalah, visi beliau adalah percepatan mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia yang sombere dan smart city, dengan imunitas yang kuat untuk semua. Dalam visi beliau jelas, mulai periode pertama dan kedua ini jelas disampaikan situ ada kata-kata smart city, kota cerdas, kota dunia. Yang tentunya roh daripada kegiatan ini, provisi ini ada di Kominfo. Jadi kalau Kominfonya setengah-setengah juga, maka yakin dan percaya proses dan penyelenggaraan pencapaian visi kita tidak akan bisa kita capai dengan baik. Pemerintah Kota Makassar ini harus melibatkan semua stakeholder. Pemerintah Kota Makassar harus melibatkan dalam hal ini teman-teman dari UMKM dan startup digital lainnya yang ada di Indonesia tentunya. Syukur hari ini hadir pemateri narasumber yang tentunya mempunyai passion, yang mumpuni, yang bisa kita andalkan, dan tentunya kegiatan ini bisa berkelanjutan. Berkelanjutan dalam artian bahwa kegiatan sosialisasi atau pertemuan ini tidak sampai di sini, tapi harus menghasilkan sebuah produk atau sebuah kebijakan atau sebuah program yang nantinya harus dilaksanakan dan diberlanjutkan. Ya. Persoalannya sekarang data-data kita ini simpang siur, Pak. Data-data kita kurangnya koordinasi. Di pemerintah Kota Makassar itu kurang koordinasi. Dalam artian Bapak Wali Kota mengatakan koordinasi kurang antara SKPD. Ya. Data UMKM itu ada juga sendiri. Kalau di Dinas Koperasi ada data UMKM-nya sendiri datanya. Data startup juga ada di Infocom ada. Ketika saya Kadisnaker juga, saya punya data startup juga. Jadi masing-masing punya data yang harusnya terintegrasi menjadi satu kesatuan, sehingga teman-teman startup atau penyelenggara kegiatan IT, ya, kalau startup digital startup, menurut yang saya tahu yaitu adalah sebuah kolaborasi, sebuah perusahaan atau badan usaha yang intinya menggunakan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk bisnis maupun layanan lainnya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Misalnya layanan sifatnya layanan kepemerintahan. Ini yang perlu kita ketahui.
Teman-teman kita di SKP ini paham nggak dengan startup ini? Kadang-kadang kita tidak. Nah hari ini kita diskus bersama, membahas bersama, mempertanyakan bersama bahwa apa yang perlu dilakukan di SKP ini masing-masing tentang pelaksanaan ya, pengembangan UMKM. Kita bersyukur ada UMKM ibu-ibu hadir di sini. UMKM rata-rata ibu-ibu, satu bapak-bapak. Jadi ibu-ibu bapak-bapak di sini. Jadi bagus ini. Jadi beliau ini membawa produk-produknya langsung. Nah, ini yang luar biasa. Saya mengatakan demikian, saya di Disnaker, bahwa kita pemerintah harus bisa memberikan respon yang baik terhadap pengembangan UMKM. Persoalan UMKM kita ada mana di market pemasaran kita. Namun ada juga UMKM sudah mampu go internasional ya dengan menggunakan handphone mereka. Ya, informasi-informasi itu berjalan dengan baik. Nah ini yang perlu kita sampaikan bahwa jangan sampai UMKM ini merasa menjadi orang yang terpinggirkan, yang bergerak sendiri, berjalan sendiri. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini yang sudah mulai menurun, saatnya kita rebound kembali untuk memperbaiki posisi kita. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, data yang terakhir saat ini sudah di angka 4,78%. Artinya kondisi sudah mulai rebound dan baik kembali. Yang sebelumnya di tahun 2019, mohon maaf tahun 2020 kita mengalami keterpurukan minus 1,47%. Sehingga perlu kerjasama, perlu kerja cerdas yang harus dilakukan. Bapak teman-teman dari Kominfo dan pemateri, Bapak dari narasumber, saya menyampaikan Pak, insya Allah tanggal 17 Agustus nanti atau September nanti, pemerintah Kota Makassar, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan melaunching lorong wisata. Di mana lorong wisata tersebut konsepnya agak berbeda, mohon maaf bukan berbeda ya, berbeda sedikit dengan konsep lorong wisata lainnya. Konsep kita lorong wisata bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ada dalam lorong tersebut. Lorong wisata yang akan dikembangkan tahun ini adalah 1.000 lorong. Jumlah lorong di Kota Makassar adalah 6.800 sekian. Itu yang terdaftar. Ya, 6.800 yang terdaftar. Tapi pertambahannya sekarang ada sekitar 7.000 lorong yang ada di Kota Makassar. Lorong itu Pak gang. Maaf Pak ya, lorong itu gang. Lorong itu gang. Ya, gang. Lorong. Kenapa Bapak Wali Kota mengembangkan pengembangan di lorong pada duta dunia? Lorong adalah sel terkecil. Sel atau sebuah komunitas masyarakat terkecil yang ada di sebuah kota yang mempunyai kompleksitas permasalahan. Dalam sambutan saya menyampaikan selalu, lorong itu atau gang itu, disitulah tempat-tempat penghafal Al-Quran. Di situ ada lorong di gang, ustaz-ustaz di gang atau di lorong, ustazah ada di lorong di gang. Ibu-ibu yang suka gosip ada di lorong dan di gang. Ibu-ibu yang suka mengembangkan kreativitasnya ada di lorong Pak, di gang. Kemudian begalnya juga ada di lorong. Pemabuknya ada di lorong. Nah ada pemabuk di Jalan Sudirman. Kalau mereka mabuk kan eksekutif Jalan Sudirman atau jalan dia pergi mabuk di tempat hotel-hotel yang bagus. Kalau anak-anak mabuk di mana? Di depan lorongnya dia mabuk Pak. Ini pengalaman pribadi waktu kecil. Karena kita anak orang juga Pak. Nah itu artinya kompleksitas permasalahan di lorong itu sangat banyak sehingga perlu pembenahan. Dan kehidupan masyarakat yang terbanyak, ya, komunitas yang terbanyak itu ada di gang-gang dan di lorong. Sehingga Bapak Wali Kota berpikir harus kita kembangkan lorong. Konsepnya bagaimana? Seluruh SKPD, seluruh satuan kerja perangkat daerah OPD, ya, berkewajiban melaksanakan program-program kegiatannya yang ada di lorong. Misalnya Pak, Dinas Koperasi harus mengembangkan ya, UMKM di sana. Setiap lorong harus ada koplornya. Siapa itu koplor? Koperasi lorong. Ada lagi koplor namanya Pak. Tapi semua terintegrasi dalam lorong wisata. Kemudian Dinas Pariwisata bagaimana meng-create, ya, mendesain, menciptakan yang Instagramable ya. Jadi orang bisa foto-foto di sana.
Nah, kemudian bagaimana mengukur kesuksesan dari lorong wisata ini adalah perputaran ekonomi. Semakin banyak usaha yang ada di lorong tersebut, bukan keindahannya, tapi usaha yang terjadi di lorong tersebut, maka dianggap lorong tersebut sukses. Ini yang perlu penguatan ekonomi kerakyatan di lorong Wali Kota. Nah, kita berharap pada hari ini ada teman-teman dari startup juga di sini, ada di kita ikut ambil bagian, Pak, ambil bagian dalam program lorong wisata ini. Tentunya Dinas Kominfo harus merangkul teman-teman, teman ibu-ibu yang lain ini, UMKM ini juga barangkali ada lorong dia tinggal di lorong juga, dilakukan juga pendataan di sini. Tujuannya itu, Pak. Tujuannya itu, Pak. Ada 1.000 lorong tahun ini kita programkan. Anggarannya kurang lebih 280 miliar yang disiapkan tahun ini. Banyak sekali, Pak. Itu. Nah, itu yang diprogram Wali Kota, dan ini sudah mendunia dalam artian bahwa Wali Kota sudah menyampaikan ini di seluruh. Bahkan Pak, apartemen lorong ada juga Pak kami. Pak Wali Kota, Dinas Perumahan itu bikin apartemen lorong. Maksudnya bikin apartemen lorong. Rumah yang didesain sedemikian rupa, ya, dengan yang dihuni oleh masyarakat. Jadi rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni, nah itu yang diperbaiki jadi bisa. Itu yang dilakukan. Program kita luar biasa. Dan tentunya kita harapkan semua SKPD OPD yang hadir di sini juga mampu mengkreat, mampu berpikir cerdas, bekerja keras dalam hal ini, supaya program pemerintah Kota Makassar, program Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh sebab itu saya berterima kasih sudah hadir di sini, dan saya sangat bersyukur bisa mewakili Bapak Wali Kota dalam kegiatan ini, sekaligus menyampaikan program Bapak Wali Kota agar apa, masyarakat dan seluruh teman-teman SKPD bisa memahami apa yang diinginkan pimpinan, apa yang diharapkan oleh pimpinan, sehingga program ini bisa berkelanjutan dan berjalan dengan baik. Sekali lagi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan belum launching ya, ada sendiri ya. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan kali ini yaitu penguatan ekonomi digital melalui kolaborasi startup lokal dan UMKM nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita kepada bangsa kita, kepada negara kita, kepada daerah kita, dan tentunya kepada agama kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih kepada staf ahli wakil Kota Makassar yang telah membuka acara ini. Selanjutnya persiapan launching, kami persilakan panitia untuk mempersiapkan. Panjang sih. Sampai kita. Sampai di sini. HDMI. Kayaknya kan, kamu tidak ada chip di waktu kasih terlambat ke putar. Katanya Pak Jusman di sini saja di sini semua seolah-olah saja katanya. Apa? Oh, enggak usah dibawa laptopnya di sini aja. Jadi seolah-olah saja di sana. Langsung di sini. Tapi di situ ada. Laptop. Iya, oke. Hati-hati di situ ya. Jadi tetap
Store dan Data Cloud Kota Makassar oleh staf ahli Wali Kota Makassar didampingi oleh Kepala Dinas atau yang mewakili. Kepada Bapak dimohon untuk mengambil tempat. Video sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan, sebelumnya kami perkenalkan dulu bahwa aplikasi ini ada 2, yaitu aplikasi Cloud Data Store. Cloud Data Store ini untuk penyimpanan data-data SKPD, data-data sektoral yang disiapkan secara gratis. Bisa dalam hal ini kita siapkan sampai 100 giga up, artinya kita bisa sampai 1 tera, memungkinkan sekali kita bisa siapkan. Jadi teman-teman dari SKPD tinggal nanti berikan link untuk mendaftar, bisa dimasukkan data-data, seluruh data-data SKPD bisa disimpan di aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya bisa mereka dalam bentuk file video, file dokumen, dan file-file arsip lainnya bisa dimasukkan ke dalam. Nah, biasanya kita bisa buka di mana saja, yang penting terhubung dengan internet. Jadi tidak perlu lagi bawa data-data dokumen-dokumen, tinggal buka saja di file storage tersebut, data store tersebut. Jadi kita basically kita menggunakan Own Cloud yang unlimited akunnya, bisa sampai, sebenarnya kita rencananya siapkan seluruh ASN, tapi untuk tahap pertama ini kita siapkan seluruh SKPD saja. Untuk tahap pertama kita lihat trafficnya dan interaksinya data-data ke cloud tersebut. Terus yang kedua, kita akan melaunching App Store. Jadi selama ini masyarakat Kota Makassar agak kewalahan mencari App Store atau data apps atau aplikasi apps yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar. Kami menyiapkan satu tempat yang khusus untuk apps Kota Makassar yang berbasis Android atau iOS. Jadi masyarakat begitu mengklik misalnya App Store Kota Makassar, itu muncul semua. Jadi dia bersifat repositorinya Kota Makassar. Selama ini kan teman-teman juga kewalahan di SKPD, kalau misalnya membuat aplikasi harus bayar lagi misalnya. Nah, Diskominfo menyiapkan itu. Jadi dua aplikasi ini yang dibuat oleh Diskominfo tidak ada dalam DP apa? Tidak dianggarkan. Kebetulan kita punya infrastruktur yang sudah HCI, High Comfort Infrastruktur. Jadi dua infrastruktur ini, server kita sudah sangat besar, lumayan sekali. Kemudian kebutuhan storage-nya sudah besar. Sayang kita tidak memanfaatkan. Nah, saya dalam hal ini dibantu oleh teman-teman di Diskominfo menyiapkan berbagai inovasi yang kira-kira bisa mensupport SKPD dan kemudahan bagi masyarakat. Demikian 2 aplikasi ini, semoga bermanfaat. Nantinya jika saudara-saudara sekalian dari SKPD ingin mengajukan permintaan data cloud atau penyiapan App Store, kita siapkan linknya untuk kita akan share, tinggal mendaftar dan kita akan buatkan insyaallah. Dan juga perlu saya juga sampaikan bahwa saat ini SKPD sudah masuk di dalam seluruh aplikasi SKPD di Kota Makassar. Sudah kita siapkan server, kita sudah siapkan web hosting, kita sudah siapkan domain. Jadi acuannya adalah kita ingin percepatan digitalisasi pemerintahan, dalam hal ini untuk mendorong SPB Kota Makassar di level 3 sampai level 4. Itu yang kami rencanakan, semoga bermanfaat. Silakan Pak, semoga bisa di launching. Semoga setelah launching ini bermanfaat luas untuk pemerintah kota dan masyarakat.
Bukan video ini yang nanti ke dia. Silakan dimulai dari satu, kemudian Pak tinggal bisa ya Pak. Tiga, dua. Bicara dulu ya. Terima kasih Yaskominfo. Hari ini kita melakukan suatu hal yang luar biasa. Semoga ini bisa dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dinas, kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Makassar. Jangan sampai di launching hari ini terus kita tidak mampu untuk melaksanakan ini, teman-teman. Hari ini kita ada diskusi di sini, disampaikan juga setelah launching ini saya yakin ini akan bisa menambah percepatan informasi yang di pemerintah Kota Makassar, menambah percepatan inovasi-inovasi yang ada di SKPD masing-masing dan kecamatan masing-masing. Ya, mana? Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya akan launching aplikasi ini, kita akan secara resmi akan dimulai. Jadi begini teman-teman dari SKPD, teman-teman. Jadi saya harapkan masing-masing ada komisi informasinya ya. Yang itu melakukan komunikasi dengan Kominfo. Saya juga belum paham betul apa fungsinya ini. Nah, nanti kita langsungkan itu. Ya, terima kasih. Sukses. Terima kasih. Launching selesai, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sudah minta penutupan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pembukaan kegiatan penyelenggara sistem penghubung layanan pemerintah Kota Makassar dan launching aplikasi telah selesai. Sebelum kita memasuki sesi berikut, untuk itu kita break sejenak. Kami persilakan kepada para undangan untuk menikmati coffee break, dan acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak, khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, menikmati coffee break-nya nggak apa-apa, kita langsung saja sambil tetap coffee break sekaligus kita memulai acara. Mengingat waktu kita hanya sampai pukul 12 lebih 10 menit. Padahal ini kayak seru banget, saya baru berbicara dengan keduanya di balik acara, itu sudah seru sekali, apalagi kalau kita nanti bahas lebih jauh. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, buah kedondong. Tabe, jawab salam saya kodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat tentunya, karena pagi-pagi adalah simbol waktu di mana produktivitas, waktu di mana perasaan kita itu lagi happy-happynya. Makanya disarankan jangan minum teh atau kopi di pukul-pukul 7 pagi, karena kita masih happy, masih ada energi-energi spirit. Jadi kalau mau minum kopi, minum teh. Yang saya referensi, yang saya baca, literasi yang saya baca dan jadi acuan untuk kehidupan saya adalah minum di jam-jam yang mulai tuh daun-daun rasa-rasa tidak nyaman, di jam-jam 9, 10 gitu. Jangan juga terlalu sore, tidak bisa tidur. Tapi katanya tergantung kopinya. Kalau bicara startup, katanya ada startup yang mengumpulkan semua produsen-produsen kopi atau pertanian kopi sehingga bisa ini. Itu yang pernah saya dengar. Nah, lebih jauh startup apa saja yang saat ini mungkin lagi berkembang dan potensinya, ide-idenya dan seterusnya bakalan dibahas oleh kedua pemuda luar biasa ya di samping kiri saya. Saya sebut begitu karena startup ini walaupun secara sejarah mungkin dimulai dari ketika adanya website, tapi startup lebih semakin dikenal di era-era sekarang gitu. Dan akhirnya semakin lebih dikenal karena semakin banyaknya orang menjadi kaum rebahan. Kenapa? Karena orang tinggal belanja, dan tempat belanjanya salah satunya adalah startup atau bahkan sudah meningkat sekarang menjadi unicorn gitu ya, untuk konsumsi, untuk menyelesaikan permasalahan salah satunya di masa-masa COVID-19 pandemi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya Sukmawati Soekardi untuk menjadi moderator di pagi hari ini, insya Allah ini sampai siang. Dan tentunya dengan hormat saya ucapkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar atau yang mewakili para jajaran pejabat Diskominfo Kota Makassar, lebih khusus lagi bidang Aptika, yang saya hormati tentunya kedua narasumber saya yang luar biasa sekali pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh panitia pelaksana pada pagi hari ini dan siang nanti. Dan tentunya yang saya hormati, saya banggakan para peserta hadirin yang hadir pada acara pada pagi hari ini dengan mengangkat tema
penguatan ekonomi digital melalui kolaborasi startup lokal dan UMKM Kamis 21 Juli 2002 dengan resmi kita laksanakan dengan aplaus Bapak Ibu sekalian semua pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, semangat. Ini menjadi semangat baru bagi kita karena momen ini mudah-mudahan menjadi langkah awal bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mensistematiskan kegiatan-kegiatan yang mendukung teman-teman dalam mengembangkan startup maupun UMKM, atau bahkan nanti ada kolaborasi matching sistem nanti dilaksanakan antara UMKM maupun startup, dan tentunya karena di sini juga hadir para peserta dari kalangan mahasiswa, ini menjadi inspirasi juga bagi teman-teman mahasiswa, dan juga tentunya hadir perwakilan dari OPD, Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Ini mudah-mudahan dilihat wajah-wajahnya Bapak Ibu sekalian dari OPD yang hadir hari ini, sehingga nanti bisa digandeng bersama-sama untuk menjalankan program yang mungkin ada, bisa masuk, bisa diloloskan di SKPD masing-masing, di program SKPD masing-masing. Baik, kalau begitu langsung saja saya menyapa kedua narasumber saya, Bapak Ibu sekalian. Halo, bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Bang? Alhamdulillah baik. Kalau Bang yang muda ini yang membuat saya tadi, saya pikir belum masih SMA serius loh, tapi ternyata sudah selesai ya. Baik. Baik, kalau begitu Bang, ini karena saya mau mohon izin, saya bacakan gambaran ya. Biodata kedua narasumber saya hari ini, mohon izin. Yang pertama mungkin saya ingin yang paling muda dulu. Saya suka sekali kalau anak muda karena pengaruh besar hari ini di era sosial media itu anak muda. Ada Mark yang masih mahasiswa tapi sudah mempengaruhi dunia, dan dalam artian karena adanya Facebook kemarin. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa anak muda memang tidak bisa memang anak muda ya, bukan anak muda palsu, anak muda sesungguhnya. Baik, terima kasih. Beliau adalah Ahyar Muawwal. Ini kalau saya secara singkat sebetulnya ingin sampaikan saja bahwa untuk saat ini beliau aktif sebagai direktur Westlabs. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah baca ya. Konsultan ahli IT Kemenkop PLUT, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau juga Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Business Development Service Indonesia atau ABDSI. Beliau adalah Kabid Pelta dan Sertifikasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dan penghargaan yang pernah beliau raih adalah One Champions FKL Astra Awards 2020 mohon maaf, Gold Medal AITA ASEAN ICT Award 2019, Wirausaha Muda Syariah 2018, dan juara nasional Wirausaha Muda Mandiri Indonesia 2016-2017. Jadi luar biasa ya. Baik, mohon izin. Masya Allah ya, ini senang sekali rasanya, kayak berasa dapat apa ya, permata di tengah. Baik, saya lanjutkan. Beliau yang di samping kiri saya lagi yang tidak kalah mudanya, Masya Allah. Nah, beliau ini saya sebutkan biodata dulu, jadi saya bacanya sesuai dengan yang diberikan kepada saya. Kalau yang tadi langsung inti-inti, mungkin ini saya mau izin untuk menyampaikan lebih detail lagi. Beliau kurikulum vitae-nya adalah Bapak Ardiansyah, kota lahir Banjarmasin 31 Agustus sekian. Alamat Awiligar Ria 2 Bandung. Jadi berarti stay di Bandung sekarang Bang ya. Nah, kemudian pendidikan pengalaman organisasi beliau saya sebutkan memilih di antara yang sekian banyak ini. 2008 sampai 2011 Inaita, Depkominfo 2010 sampai sekarang MIKTI atau Masyarakat Industri Kreatif atau TIK. Kemudian di 2011 sampai sekarang beliau aktif sebagai di BISA Foundation, Be Indonesian Smart and Active, dan 2011 sampai 2014 di APMI, Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia. Dan pengalaman kerja beliau saya pilih lagi ini dari sekian banyak. Di tahun 2004 sampai sekarang dipoto
di PT Kojo Anima Bandung 2011 sampai 2015, Partnership dan Community Manager Bandung Digital Valley atau BDV. Kemudian di 2014 sampai 2020 Direktur Digital Innovation Launch atau DILO. Di 2018 sampai sekarang beliau adalah founder Indie Cinema. Kita berikan tepuk tangan aplaus kepada kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini. Jadi rugi Ki kalau kita tidak serius. Jadi saya saja moderator itu berasa kayaknya saya harus serius ini. Besok-besok saya butuh jadi bikin startup juga bakalan konsul keduanya. Baik, kalau begitu langsung saja saya serahkan kepada kedua narasumber saya. Mungkin saya mohon izin untuk Bang Ahyar dulu ya. Materi yang ingin dipaparkan kepada seluruh kita di siang pagi menjelang siang hari ini. Silahkan Bang Ahyar. Ya, siap. Oke. Bapak Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, dodong nih belum. Sudah bikin kopi tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semangatnya, spiritnya Bapak Ibu ya. Pertama-tama saya mau ngucapin banyak terima kasih dari pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini dari Dinas Kominfo ya, udah bikin kegiatan hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang hadir ya, teman-teman dari UKM, bisa tepuk tangan dulu teman-teman. Kemudian teman-teman startup, ayo aplaus. Biasanya agak malu teman-teman startup digital gitu ya. Oke, hari ini saya sharing terkait dengan teman-teman, kita bahas terkait apa saja yang bisa teman-teman kolaborasikan ya. Karena judul besar kita itu adalah mengkolaborasikan antara startup ya dan UKM itu sendiri. Tapi kita perlu tahu dulu jenisnya antara UKM dengan startup itu sebenarnya seperti apa. Terus di sisi mana yang dimana kita bisa ketemu, gitu ya. Oke, boleh di next. Wah canggih nih ya, pakai perintah suara. Nah ini sudah diperkenalkan tadi, next lagi. Nah, perkenalan dikit. Kalau WAS Labs tadi ditanya Bapak Ibu, itu adalah software developer. Ya. Jadi kita fokus bagaimana ngebuat beberapa talent satu. Yang kedua innovation digital, ya, digitalisasi beberapa masalah. Pokoknya apa masalah kami solusikan dalam bentuk digitalisasi. WASD itu kuncinya. Boleh di next lagi? Oke, next lagi. Saya di timing ya. Next lagi. Next. Boleh? Ini klien. Oke, next. Oke, stop di sini. Nah teman-teman, kalau cerita startup digital itu sama pertama kali kalau saya bangun perusahaan saya dengan teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat kayak Mark Zuckerberg, dia kerja dari mana, ya? Elon Musk dia kerja dari mana, garasi yang mereka bangun sama. Biasanya kami sama dari rumah tempat kami bikin development satu sistem aplikasi. Kemudian ada satu alat tools untuk mengambil gambar buat jadi souvenir. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, itu adalah satu tools yang dipakai biasanya buat menghasilkan satu foto, lalu hasil fotonya ini bisa di-share secara online, gitu ya. Kemudian buat pemilik acara mereka akan dapat database mulai dari WA, Instagram, emailnya, itu buat keperluan marketing. Nah itu salah satu model app yang dibikin. Kemudian ada juga yang kami buat sekarang lagi zamannya metaverse. Teman-teman itu lagi bikin satu virtual touring. Jadi teman-teman ibaratnya kayak gak perlu hadir di sini pakai kacamata Google, sekalian akan hadir dalam dunia virtual. Di dalam itu mulai dari transaksi, bagaimana memaparkan produk, semuanya di sana itu bisa digambarkan. Next lagi. Next. Nah ini overview-nya secara garis besar ya, yang akan saya share ke Bapak Ibu. Kita tahu dulu knowing-nya UKM itu seperti apa, startup digital, manage-nya bagaimana, teknologi yang teman-teman bisa dapat pakai apa aja, kolaborasinya di sisi mana sampai akses funding gitu ya. Jadi teman-teman UKM kemudian startup digital mau akses funding, dananya dari mana itu saya akan share juga. Boleh di next lagi. Oke, kalau cerita startup apa itu? Ini yang paling pertama mesti dipersamakan persepsi dulu teman-teman. Startup itu istilah yang dulu di awal saya bilang dimanapun kalau bahkan penjual minuman di tengah jalan pun saya bilang itu startup. Tapi sekarang baru dikenal istilah startup itu setelah muncul macam Gojek, Tokopedia dan seterusnya. Tapi startup itu perusahaan yang awalnya repetitif dan dia growth. Kata kunci yang pertama kalau kita cerita tentang startup digital, mereka harus punya masalah yang diselesaikan. Ada masalah dulu gitu. Apa masalah? Tak bangun pagi-pagi ada jerawat dilihat, lahirlah 360.
kulit hitam-hitam sedikit mau dikasih putih, lahir nih beberapa filter di Instagram kayak gitu. Ya, base-nya berangkat dari masalah. Solusi yang ditawarkan dalam bentuk teknologi informasi yang mereka jual. Next lagi. Nah, kalau kita cerita UKM apa? Kegiatan usaha yang Bapak Ibu lakukan bisa individu, kelompok, rumah tangga. Tapi base-nya pun dia berangkat dari masalah. Tapi solusi yang dilahirkan berbeda, teman-teman ya. Kalau cerita tentang startup, solusi yang dilahirkan itu dalam bentuk digitalisasi. Kalau teman-teman UKM, mereka akan lahirkan satu produk ataupun jasa. Gitu ya. Itu bedanya di sana. Boleh di next lagi. Ini ya, kita bisa lihat dua perbedaannya sekarang. Sebenarnya regulasi yang lagi berkembang, apa yang bisa di-matchkan antara startup dengan UKM? Boleh di next lagi. Ini teman-teman saya share kebetulan saya juga sebagai konsultan ahli di kementerian, lebih tepatnya Kementerian Koperasi dan UKM, itu dipercayakan untuk sharing digitalisasi ke startup dan UKM gitu. Nah, saya share ke Bapak Ibu yang lagi berkembang sekarang, itu PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan pemberdayaan UKM ya. Nah, kalau dulu pengusaha itu dibagi atas 3, teman-teman ya. Mau startup, digital, mau UKM sama. Apakah teman-teman dikategorikan dia mikro, kecil, atau dia masuk menengah? Kata kuncinya di mana? Sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, dia dibawa aset omsetnya itu 50 juta. Ya. Kalau kecil dia range-nya 50 sampai 500 juta, kemudian menengah 500 sampai 10 miliar. Tapi setelah lahir Undang-Undang Cipta Kerja, batasan antara kecil itu sekarang range-nya di bawah atau sampai dengan 1 miliar. Apa yang terjadi? Teman-teman pengusaha yang besar, pengusaha batubara apa dan lain-lain, itu sudah kategorinya masuk ke kecil. Paham ya? Jadi regulasi yang teman-teman mesti tahu bahwa sekarang kalau teman-teman base-nya usaha aset omset itu maksimal 1 miliar, itu sudah masih dikategorikan kecil. Apa yang base-nya, teman-teman? Beberapa regulasi ataupun bantuan pemerintah itu sektornya langsung kena ke pengusaha yang saya bilang besar, tidak nyentuh ke kecil gitu. Nah, teman-teman harus pintar ya mengambil beberapa hal yang berkembang di regulasi pemerintahan. Salah satu yang lagi jalan sekarang itu adalah kemudahan perizinan. Nah, saya yakin teman-teman startup digital itu masalahnya ketika mau masuk di entah ya di pengadaan pemerintah, entah itu base-nya pengerjaan proyek dan lain-lain yang mau kerjasama, pasti ditanya legalitasnya ada atau tidak. Number one itu ditanya legalitasnya. Pertanyaannya, UKM udah punya legalitas nggak? Startup digital punya legalitas nggak? Sudah bisa dibantu. Lahirlah satu namanya legalitas yang memudahkan semua teman-teman startup dan UKM, namanya nomor induk berusaha, namanya NIB. Cara bikinnya sangat simpel. Bapak Ibu bisa akses di oss.go.id. Bedanya di mana? Teman-teman kalau startup pilih KBLI-nya yang berkaitan dengan teknologi. Kalau teman-teman UKM pilih KBLI-nya, kode klasifikasi lingkup usahanya, itu pilih berkaitan dengan UKM-nya Bapak Ibu. Tangkap ya. Jadi kalau teman-teman startup digital kan fokusnya biasanya jasa teknologi, pembuatan website, konten digital, itu kode KBLI yang masuk di OSS. Kalau teman-teman yang UKM biasa memilih ya kedai makanan, produksi makanan dan minuman, bedanya di sana. Tapi aksesnya satu ya, ini regulasi pemerintah Bapak Ibu di NIB. Kalau kita cerita orang Indonesia, diakui ke orang Indonesia kalau ada NIK, benar ya, ada NIK-nya, ada KTP tak. Sama, pengusaha di Indonesia baru dikatakan bahwa dia pengusaha, mau startup atau UKM wajib punya NIB. Jadi kalau tidak punya NIB bikin sekarang. Syaratnya hanya perlu KTP dan email saja. PTSP Kota Makassar itu sudah bantu. Kalau tidak bisa bikin, kalau tidak bisa lagi bikin sendiri di rumah, biasanya kami bantuin juga di plot ya. Ada namanya pusat layanan usaha terpadu. Bapak Ibu bisa datang ke sana. Terus kalau stepnya naik, Pak mau Kak bikin langsung PT, bisa enggak? Bisa Bapak Ibu. Dulu kalau mau bikin PT modalnya itu paling tidak 50 jutaan ke atas. Sekarang 500.000 Bapak Ibu udah bisa bikin PT perseorangan namanya. Gitu. Ya, jadi membantu teman-teman yang punya startup sendiri ya kasihan, UKM sendiri misalkan, startup digital juga sendiri juga bisa bikin perusahaan nggak bisa, namanya PT Perseorangan. Akses di Tokopedia, ketik nanti di situ PT Perseorangan, udah banyak jasanya. Teman-teman notaris juga udah banyak yang kasih jasanya. Biaya apa yang dikeluarkan itu paling sekitar range 500.000 sampai dengan 2 jutaan bikin PT. Ya, ini saran saya teman-teman, karena kita bercerita regulasi, kita ada di Indonesia, wajib tahu tentang regulasi yang ada.
mau startup maupun UMKM. Ya, ketemunya di satu tempat namanya OSS tadi. Lahir satu kementerian lagi namanya Kementerian Investasi. Gara-gara banyak sekarang orang mau bikin legalitas, lahir jadi bikin satu kementerian. Itu base-nya. Apalagi teman-teman, boleh di next. Itu dari sisi regulasi. Apa yang program yang pengembangan terkait UKM dengan startup ini yang saya share buat penguatan. Kalau dulu kita cerita UMKM, banyak dari mereka itu connecting dengan Kementerian Koperasi UKM. Ini yang saya kasih tanda bintang paling besar. Kementerian Koperasi dan UKM itu paling mayoritas yang membina teman-teman UKM. Jadi kemana nanti? Ke Kemenkom. Kalau UKM. Kalau kita cerita startup, Kominfo dan Kemenparekraf. Nah, saya biasa temuin ini teman-teman, ada teman-teman UKM itu masuk ke Kominfo, pas masuk di kegiatannya dalam nggak paham Ki, bagaimana itu apa dibikin website dan seterusnya nggak paham karena nggak sesuai key base-nya, Bapak Ibu. Jadi pantau Ki di mana kementerian tak yang connect, yang saya bilang. Jadi kalau UKM, Kemenkop, kalau startup dua dia biasanya Kemenparekraf sama Kominfo. Tapi sekarang, nah ini lagi Pak Jokowi lagi cerita ini, 27 kementerian dan lembaga itu semuanya mengurus UKM dengan startup. Enak sekali sekarang Bapak Ibu. Ada kalau di Parekraf itu ada namanya BIP ya, bantuan insentif, saya lupa apa kepanjangannya. Itu mulai dari fasilitasi peralatan, fasilitasi mulai dari tools untuk developmentnya startup, peralatan itu semua ada di sana. Sisa bikin proposalnya, itu ada. Bapak Ibu bisa ketik BIP, Kemenparekraf itu ada, dicatat aja nanti googling itu sudah terus yang muncul. Apalagi yang connecting dengan UMKM dan startup, biasanya itu Kementerian Pemuda dan Olahraga, gitu. Akses Ki. Kemarin ini, masih buka sekarang. Bapak Ibu bisa akses gitu ya. Penghargaan kewirausahaan pemuda, ya, penghargaan kewirausahaan pemuda dan penggerak. Ini saya kasihkan Ki. Lumayan semua insentifnya 30 juta sampai 50 jutaan, gitu. Bapak Ibu akses penghargaan kewirausahaan pemuda, tutup pendaftarannya sampai Agustus. Gitu. Saya share ini karena banyak link dengan kementerian. Saya share ke teman-teman startup dan UKM. Di sana itu cukup lampirkan saja usaha tak jalan berapa besar, proposal bisnisnya seperti apa. Tinggal bikin nanti surat pengantar dari Pemkot, khususnya di Dispora Kota Makassar. Di balai kota aja datang, gitu. Minta surat pengantar untuk ikut kegiatan itu. Teman-teman startup digital ikut, kemudian teman-teman yang UKM juga ikut. Karena kategorinya ada di dalam, ada yang bergerak di UMKM sama kategori teknologi. Dua-duanya ada semua insentifnya. Ini uang semua bisa kasihkan pendanaan juga, saya kasihkan infonya, Bapak Ibu jemput. Boleh di next lagi? Oke. Nah, cerita bagaimana kalau startup dan UKM manajemennya dengan timnya seperti apa? Boleh di next lagi? Nah, ini komposisinya. Karena kita bagaimana menyatukan UKM dengan startup, teman-teman harus tahu dulu komposisi tim untuk pekerjaan. Kalau di startup itu mereka minimal harusnya ada 3 teman-teman UKM ya. Kalau dilihat bisa lihat teman-teman startup, mereka bangun bisnis itu 3 orang gitu, minimalnya. Jadi ada hustler, hipster dengan hacker, gitu ya. Jadi kalau cerita tentang hustler, orang yang paham di bisnis, gitu. Kalau cerita dengan hacker, orang yang paham bagaimana bikin app, aplikasi, hal yang berbau teknis. Kalau bercerita hipster, orangnya paham tentang mendesain produk yang bagus sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini 3 hal ini startup composition. Tapi UKM di mana kasihan? Itu Chief Everything Officer. Semuanya dia kerja. Pencatatan keuangan dikerja sendiri kasihan. Bikin produknya bikin sendiri kasihan. Marketingnya sendiri juga. Ya, ini komposisi yang teman-teman bisa lihat ya. Startup bisa lihat UKM. UKM bisa lihat startup. Gimana yang bisa dikerjasamakan? Salah satunya pertukaran untuk SDM di bagian hipsternya dengan hackers. Bagaimana mendesain packagingnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana membantu pemasarannya Bapak Ibu sekalian, itu dibantu sama teman-teman startup digital. Kenapa teman-teman startup digital mau bantu? Teman-teman startup digital butuh validasi produk digitalnya mereka, butuh portofolio untuk produknya mereka, sekaligus mungkin ada kerjasama profit di antara 2 produk ini. Itu yang Bapak Ibu bisa koordinasikan. Salah satunya dari sisi SDM-nya. Gitu ya. Jujur saja Bapak Ibu yang saya bilang ini banyak yang saya lihat ojek-ojeknya teman-teman di belakang ini ada yang develop satu app gitu ya, metaverse namanya Kakak Kasmir itu di belakang gitu. Dia bisa bantuin Bapak Ibu UKM yang punya cafe, bagaimana develop cafe tak Bapak Ibu sekalian itu dalam bentuk 360 itu dijual, bagaimana menarik pasar itu masuk gitu. Kemudian ada satu lagi yang develop
undangan digital. Bapak Ibu yang punya bisnis percetakan undangan bisa jadi layanan tambahannya untuk undangan digital. Hari ini kebanyakan itu teman-teman mengirim undangan, jarang yang fisik. Kalau di luar daerah nih, jauh yang tidak bisa ditempuh, mereka akan kirim undangannya dalam bentuk WhatsApp. Pernah dapat? Pernah ya? Tinggal kita klik, kelihatan acaranya. Bisa langsung donasi online juga di situ. Atau pas solo online ya ceritanya. Bahkan teman-teman yang punya jasa I.O. itu sudah bisa dibantu ketemu dengan startup digital yang develop tentang live stream. Nikah online itu ada nih. Iya serius Bapak Ibu. Jadi orangnya nggak ada, mereka akadnya itu dilakukan melalui virtual. Itu ada. Jadi teman-teman yang punya jasa I.O. dan yang lain itu bisa ketemu dengan teman-teman startup digital yang punya jasa itu. Saya sih harapannya mungkin ya dari Kominfo itu bikin satu kegiatan ya, Bunda. Itu semacam kayak business matching ya. Jadi teman-teman UKM presentasi 3 menit, kemudian teman-teman startup digital presentasi 3 menit gitu. Ngelihat apa yang bisa di-matchkan. Ini mungkin bisa jadi satu tindak lanjut kegiatan di Kominfo lebih lanjut ke depannya. Itu sangat bagus sekali kalau kita adakan ya, biar dilihat. Tapi ini langkah awal sudah sangat bagus sekali. Kita ketemu dengan teman-teman UKM, ketemu dengan teman-teman startup digital. Boleh next lagi? Nah, kalau ditanya, saya kasihkan beberapa dulu. Kalau jalan bisnis sendiri atau tim, boleh next? Pro dan kontranya ya. Kalau cerita teman-teman UKM ataupun startup digital yang main kalau dia sendiri, kayak ibaratnya kue, semua keuntungan itu dia ambil semua. Itu kalau keuntungannya ya. Tapi kalau sendiri juga keuntungannya pertama adalah dia bebas ngatur bagaimana ritme kerjanya dan seterusnya. Boleh next lagi. Kalau cerita dari sisi kekurangannya teman-teman UKM yang jalan sendiri, satu, pengurusan administrasi sampai dengan bagaimana mendesain produk yang bagus, teman-teman pasti akan kewalahan karena semuanya dikerjakan sendiri. Kemudian marketing, networking dengan orang itu juga sendiri. Ingat, sendiri itu menyakitkan. Ya, jujur. Jadi bangun build up team, ketemu dengan teman-teman startup digital itu sudah satu solusi yang membantu Bapak Ibu pemasaran dan penambahan nilai produknya. Boleh di next lagi. Kelebihannya kalau kita di tim apa saja, teman-teman. Bapak Ibu kalau sudah bentuknya tim, apa ini startup ataupun UKM sama, itu pekerjaannya akan spesialisasi. Fokus bagaimana bangun produk, ya kerjaan bangun produknya. Fokus menjual, ya akan fokus menjual. Fokus di marketing, dia akan fokus di marketing. Tidak akan nyampur, gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya bisa diatur, punya dream big yang besar. Karena kalaupun satu yang down, satunya bisa ngebantu untuk up lagi. Gitu. Next lagi. Nah, cuman kekurangannya teman-teman kalau mau scale up yang besar, UKM pun ataupun startup sama. Manajemennya harus bagus, gitu. Yang manajemennya harus bagus, overhead di sisi cost mesti dihitung dengan bagus sampai dengan komitmen. Kalau teman-teman di startup, Bapak Ibu saya share sedikit lagi. Kalau buat teman-teman UKM, mereka itu ada namanya founder agreement. Dia tahu pembagian saham itu berapa persen untuk satu founder yang satu berapa persen. Itu ada mereka modelnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ambil skema itu untuk scale up di UMKM bagus sekali, gitu ya. Bagi aja dalam porsi kepemilikan saham itu bisa dibuat Bapak Ibu. Boleh di next lagi. Nah itu tadi regulasi pembangunan dari sisi komposisi tim. Kita bahas bagaimana bisnis teknologi dan skill devnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat, oh ternyata UKM itu kalau mau belajar di mana, kalau startup digital untuk kembangin skillnya di mana, udah ada. Boleh di next dulu. Nah sebelum masuk kita cerita dulu tentang model bisnis yang sama. UKM dengan startup, dua-duanya pasti bisa bikin create jasa dengan produk. Ini sama. Boleh next lagi. Cuman ada sisi perbedaannya di dua hal ini. Pertama, kalau kita cerita jasa, karena tidak menghasilkan produk, gitu ya, cost biayanya itu pasti minim. Ibaratnya saya punya skill nih, UKM yang punya jasa untuk mengajar gitu, jasa tentor dan lain-lain. Itu costnya minim karena nggak perlu hasilin satu produk. Dia punya skill aja untuk mengajar itu udah bisa jalanin bisnis. Kemudian perputaran uangnya itu lebih cepat. Gitu. Next. Nah, cuman kewalahannya buat teman-teman kalau startup dan UKM yang bergerak di jasa, scale up-nya itu susah karena ngebangun skill yang sama ke orang lain ditransfer itu butuh waktu yang panjang. Makanya susah untuk scale. Terus kita kerjain pekerjaan orang lain yang mesti juga dijalankan sama pekerjaannya repetitif. Gitu. Kalau di sisi produk ini sama ya, apalagi UKM itu hasilin produk, mau kopi, mau hasilnya misalkan kerajinan. Teman-teman di startup digital sama, mereka lahirkan satu produk namanya IoT dan yang lain. Kelebihannya apa? Boleh di next.
Nah, skalabilitasnya itu bisa cepat. Jadi teman-teman UKM, kalau saya cerita, produk yang Bapak Ibu hasilkan lebih cepat scalable untuk dijual. Kalau dia hasilnya di sisi produk. Oke. Kedua, kita bisa sesuaikan dengan visi yang Bapak Ibu bikin. Yang ketiga, investor kalau kita cerita Bapak Ibu ya, mereka lebih tertarik melihat barang yang bentuknya fisik. Gitu. Karena kalau cerita teman-teman startup digital, bentuknya itu dia tangible, nggak kelihatan model fisiknya. Gitu. Makanya agak susah diukur. Beda lagi sisi pengukuran dari nilainya. Next. Nah, kalau di sisi produk sama Bapak Ibu ya, UKM saya tahu mereka pasti butuh cost atau biaya yang besar untuk develop awal. Pasti ya bikin produknya, riset lagi, bagaimana bikin markisa yang enak, bagaimana bikin kuenya yang enak, takarannya pas, gitu ya. Kemudian mesti ciptain problem solving untuk produk itu sulit. Ini Bapak Ibu bisa lihat pro dan kontranya di mana kalau ngebangun model bisnis di sisi jasa atau produk. Next. Nah, kalau cerita UMKM dengan startup, Bapak Ibu pasti familiar dengan istilah BMC, UMKM ya. Jadi bikin satu produk di developnya pakai BMC. Kalau teman-teman startup digital, Bapak Ibu mereka pakainya ini, namanya Lean Canvas. Sama sebenarnya dengan BMC kalau kita develop produk Bapak Ibu, tapi mereka lebih fokus ke key metric sama value high conceptnya. Apa hal yang jadi tolak ukur pengembangan dari sistem aplikasi yang mereka buat. Kalau UKM mereka pasti akan lebih ke arah value proposition, apa nilai lebih produknya dibandingkan yang lain gitu. Ini kalau cerita business developmentnya. Jadi teman-teman kalau yang UKM mau lihat bagaimana pola kerjanya teman-teman startup, bisa belajar, googling aja namanya Lean Canvas. Teman-teman di startup digital itu saya rasa dia kena dua-duanya ini. Mereka belajar BMC, mereka belajar tentang Lean juga. Oke. Boleh next lagi. Nah, ini teknologinya temannya. Bapak Ibu bisa dicatat nanti juga buat teman-teman UKM gitu ya. Yang dipakai sama teman-teman startup yang bisa membantu manajemennya Bapak Ibu. Di mana saja. Kalau cerita produk Bapak Ibu, kan dia mengolah hasil bumi ya, hasil bumi atau skill set yang diolah menjadi satu produk. Kalau UKM, kalau cerita tentang startup, mereka Bapak Ibu sekalian lebih banyak ke software developer, gitu, ngebuat beberapa apps yang bisa dipakai, gitu, dan dimanfaatkan oleh orang. Ini beberapa bahasa yang kalau teman-teman startup ada PWA, React, website dan lain-lain, Node.js. Tapi apa yang bisa disinkronkan antara UKM dengan startup ini? Bapak Ibu bisa pakai beberapa tools, salah satunya kayak Trello, itu buat taruh range pekerjaan ya. Kemudian Discord sama, itu buat bikin daily meeting dan seterusnya. Bapak Ibu bisa pakai UMKM dan startup nanti kalau kolaborasi gitu ya, kolaborasi. Tools yang untuk kolaborasinya bisa pakai ini, Discord. Sama Google Workspace, itu free. Tahu Google Drive ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi naruh filenya, gambarnya, proposalnya, itu bisa kolaborasi lintas sektoral UKM dan startup, kolaborasi di sana di sisi teknologi, bisa pakai Google Workspace. Kalau spesifik UMKM, bagaimana pencatatan keuangan, teman-teman bisa pakai si API. Gitu. Terus kalau bagaimana manajemen untuk di startup, mereka biasanya kolaborasi di GitLab namanya. Gitu. Tapi yang bisa dikolaborasikan di mana? Ini Bapak Ibu ya, di Trello, Discord, Workspace sama dengan Google Business. Ini bisa dibantu dari teman-teman startup ketemunya dengan teman-teman UKM. Gitu. Kolaborasinya di sana ya. Next. Nah, skill set developmentnya di mana? Nah ini Bapak Ibu, ini saya sharekan Ki. Jadi tahu ruang guru ya? Kalau kita cerita ruang guru, ada sekolah belajar dari rumah. Apakah ada enggak ya pembelajaran online untuk UKM dengan startup? Ada Bapak Ibu, tenang Ki. Kemenkop itu Bapak Ibu bisa akses di edukukm.kemenkop.go.id. Ini link untuk belajar teman-teman UKM. Di sana itu mulai belajar keuangan, bagaimana belajar manajemen tentang usaha, bisnis dan seterusnya. Spesifik dari Kemenkop, Bapak Ibu sekalian bisa akses di link itu, edukukm.kemenkop.go.id. Kemudian ada satu startup juga yang fokus bikin e-learning untuk belajarnya teman UKM, bisa diakses di tumbuh.co.id. Yang mau ekspor keluar, bagaimana caranya ekspor, legalitas bagaimana diurus PIRT, halal, SNI dan seterusnya. Bapak Ibu bisa belajar di tumbuh.co.id. Apakah berbayar itu Pak? Gratis. Saya share ke Bapak Ibu. Belajar itu gratis. Ini skill set untuk developmentnya teman-teman di UKM. Kemudian skill set untuk development di startup, Kominfo itu bikin ada namanya Digitalent, digitalent.kominfo.go.id. Nah,
Di sini Bapak Ibu bisa kolaborasi juga. Di dalam ini ada tools pembelajaran bagaimana belajar marketing yang bagus, pembuatan video, buat website sederhana untuk di bisnis. Buat teman-teman di startup digital dan UKM bisa ketemu di sini, digitalent.kominfo.go.id. Ini beasiswa yang dikasih sama Kominfo gratis. Cuman terbatas, seluruh Indonesia itu paling cuma 1.000 orang karena ada tesnya lagi. Tapi Bapak Ibu register lah di dalam. Jadi ini ngebangun skill development-nya Bapak Ibu. Kemudian kalau teman-teman startup itu biasanya fokus ke teknis Bapak Ibu ya. Mereka belajarnya di mana? Banyak, ada sekolah coding, ada di coding.com, ada banyak yang teman-teman bisa akses untuk belajar. Ini buat teman-teman yang bergerak di bidang startup digital. Banyak di luar, cuman biasanya berbayar. Saya sharekan key yang gratis. Next. Oke, nah kita pointing lagi, itu tadi saya sudah jelaskan regulasi, bedanya di mana, manajemennya seperti apa, bisnisnya kayak gimana, di mana bisa ketemu. Saya fokuskan sekarang lagi di titik mana bisa ketemu untuk kolaborasi. Boleh di next. Nah, kenapa harus kolaborasi Bapak Ibu? Sekali lagi titik temunya itu karena perkembangan internet. Saya tanya Ki, bangun pagi Ki pertama kali apa dicari? Tuh, salah, handphone. Nggak dipeduli nih mungkin kalau dipanggil sama orang tuanya di rumah gitu, yang disuruh sama ibunya atau dipanggil suaminya, istrinya, langsung buka handphone, dicek ada WA masuk, ada pesanan masuk atau tidak. Nah, total Bapak Ibu habiskan waktu itu 8 jam 51 menit. Ini data yang saya ambil dari asosiasi saya di APJI. 8 jam Bapak Ibu, sepertiga umur tak di sana. Jadi ketemunya di mana antara startup digital dengan UKM itu di digitalisasi semuanya. Bapak Ibu masalah di keuangan, digitalisasi di keuangannya. Masalah di manajemen, digitalisasi di model manajemen tak. Masalah bagaimana tentang pemasaran, ketemu dengan teman-teman startup yang fokus di pemasaran, bantu gitu. Ketemunya di sana. Gitu. Next. Oke, ini kolaborasi yang pertama yang Bapak Ibu bisa ketemunya nanti di platform teman-teman yang sudah spesifik di sisi pengembangan produk. Kalau cerita tentang fintech, ya, Bapak Ibu tahu pasti, OVO, tahu di Indonesia kan ada namanya Link Aja gitu ya. Kemudian ada Genius, GoPay, GrabPay dan seterusnya. Bapak Ibu bisa manfaatkan tools pembayarannya itu di sana. Kalau teman-teman startup di Makassar ada yang bikin, salah satunya Bubbles ya. Itu bikin kayak satu post point of sales, jadi jualan tak masuk di dalam rekapitulasi untuk neracanya, laba rugi dan seterusnya, itu dihandle sama teman-teman startup digital melalui aplikasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing, ada pembelian kasih masuk saja pembeliannya, langsung otomatis tergenerate, dia punya neracanya, laba ruginya, proyeksi pendapatan tak, itu dibantu sama teman-teman startup. Jadi dia siapin satu platformnya di dalam, teman-teman bisa gunakan kalau di sisi pembiayaannya fintech. Terus bagaimana dengan yang lain? Contohnya teman-teman bisa ketemu di marketplace, gitu ya. Ini oleh makassar.co.id ada yang bikin juga teman-teman startup itu. Dia bantu. Sama satu lagi ada yang masuk sekarang startup digital itu keranjang belanja, gitu ya, keranjang belanja. Teman-teman UKM bisa masukkan produknya di keranjang belanja. Sama kalau di provinsi Baju Bodoh, gitu ya. Kita lagi saya sosialisasikan juga di provinsi itu lagi bikin develop juga satu platform digital untuk marketplace-nya untuk pengadaan pemerintah. Bocoran ya sedikit Bapak Ibu. Pemerintah sekarang wajib 40% pengadaannya itu membeli produknya UMKM. Itu saya kasih tahu, wajib 40% pengadaan pemerintah wajib membeli produknya UMKM. Di mana kita bisa masuk? Itu Bapak Ibu, marketplace. Tapi jangan kita masuk di Tokopedia dan lain-lain. Karena mahal sekali, 20% dia punya komisi fee. Gitu ya, saya sharekan ini informasinya. Kalau di Makassar kita ada namanya keranjang belanja. Itu Bapak Ibu akses keranjangbelanja.co.id atau .com, agak lupa. Itu teman-teman startup juga develop, masuk di sana. Komisinya itu murah sekali, Rp500 per transaksi. Kalau cerita kita transaksi masuk di Tokopedia dan lain yang misalkan ya, transaksinya UKM itu ada 20 juta. 20%-nya itu setorannya masuk ke Tokopedia. Kalau keranjang belanja transaksi tak ada 20 juta, Rp500 yang dipakai. Gitu. Rp500 yang dipotong, masuk di sana. Kenapa wajib masuk ke sana Bapak Ibu? Karena melalui pengadaan tadi pemerintah itu wajib akan masuk ke marketplace, salah satunya keranjang belanja tadi. Jadi kalau tidak masuk, yang masuk nanti pengusaha-pengusaha besar yang melalui marketplace itu yang akan ambil lahannya Bapak Ibu. Bayangkan 40% ini loh, Pak Jokowi ngomong juga. Itu pengadaan barang dan jasa itu sudah aksesnya melalui marketplace.
gitu. Sama nanti Bapak Ibu bisa connecting juga ke LPC dan lain-lain ya. Itu untuk pengadaan. Next lagi. Nah, hal yang lain yang paling sederhana teman-teman bisa lihat ini contoh kenapa pemasaran bisa lihat. Kita tahu itu di atas. Apa itu? Iya, daun pisang itu dijual online nih. Iya, serius ini Bapak Ibu. Kalau nggak percaya buka ke Tokopedia, ketik daun pisang itu dijual online. Mahal itu, 25.000 sampai ada 85.000 satu ikat daun pisang. Di Amazon dijualnya Bapak Ibu tahu nggak? 200 ribuan per satu ikat daun pisang Amazon. Gitu. Jadi kalau ada di rumah minta daun pisang, jangki suruh beli. Karena ya marketnya udah ada, teman-teman sekarang udah bikin. Bapak Ibu sekalian sebenarnya pemasarannya udah terbantu. Apakah dibayar? Bikin Tokopedia tidak ya Bapak Ibu. Tinggal masuk bikin. Gitu. Tinggal skill set saja dibangun. Bagaimana caranya bikin foto produk yang bagus, kalimat copywriting yang bagus. Itu yang siapa yang bisa bantu? Teman-teman startup digital yang masuk tadi di segmennya hustler ataupun hipsternya. Itu bisa bantu. Next. Ini ranting pohon itu jadi jual online. Next, iya banyak hal-hal yang unik teman-teman bisa lihat ya. Nah yang kedua, apa lagi yang bisa dikerjasamakan antara UKM dengan startup teman-teman? Pertama adalah dari sisi peningkatan nilai tambah dengan portofolio. UKM dan startup butuhnya di mana? Kalau di UMKM nilai tambah untuk produknya, kemasannya. Kenapa UKM tidak sulit masuk di retail dan besar dan lain-lain? Selain dari perizinan, kemasan yang tidak menarik. Jadi jujur saja Bapak Ibu ya, kemasannya nggak menarik. Ya orang lihat dari jarak jauh saja tidak mau memang nih. Padahal produk tak bagus sekali. Saya percaya nggak kalah kita punya produk gitu ya dibandingkan di daerah lain. Cuman kekurangannya di sana. Teman-teman startup bisa bantu di sana. Dari sisi packagingnya, bagaimana pendesainnya, kemasan yang bagus itu dibantu sama teman-teman startup. Nah di satu sisi teman startup kenapa mau bantu Ki? Dia butuh portofolio untuk layanan. Mereka ketika mau jalan dan lain-lain itu tidak bisa kalau mereka tidak punya portofolio selama ini pernah bantuin bisnis atau usaha yang mana. Karena ketika mau masuk di beberapa segmen startup itu biasanya ditanyain sudah pernah ngerjain apa, gitu ya. Best core produknya apa itu biasanya akan ditanyain. Nah, kedua di UMKM yang mana bisa dibantu lagi adalah di sisi pemasaran Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana ngurus pemasaran tak tadi, mulai masuk di marketplace-nya, bagaimana penyiapan copywriting yang tepat. Itu bisa dibantuin sama teman-teman startup. Kenapa startup membantuin? Teman-teman startup itu butuh namanya validitas produk. Jujur ya, teman-teman startup itu mereka mau validasi di produknya. Mereka kadang bikin ide, bagus sekali aplikasiku, bagus sekali websiteku, tapi mau divalidasi. Siapa yang bisa validasi Ki? Dibantu sama teman-teman UKM. Contoh, teman-teman startup dia bikin satu aplikasi untuk gerbang pembayaran contohnya. Atau startup bikin satu aplikasi point of sales untuk penjualan kasirnya dan seterusnya. Tapi mereka tidak tahu begitu. Bagaimana sih siklus tentang transaksi itu gimana? Mereka teman startup itu tidak punya pengalaman di sana. Siapa yang punya? Teman-teman UKM. Bagaimana transaksi di dalam, bagaimana penerimaan, bagaimana model pencatatan keuangan dan yang benar seperti apa? Itu yang bisa jawab UKM. Makanya teman-teman startup butuh UKM dari sisi apa? Validasi produk yang mereka bikin. Gitu. Ya, lanjut. Di mana lagi? Dua-duanya akan profit. Kenapa? Satu sisi kalau Bapak Ibu nilai tambah produknya naik, pemasarannya besar, banyak pembeli tak, profit tak bertambah atau tidak? Bertambah. Satu sisi Bapak Ibu sekalian nanti akan membutuhkan startup, gitu ya. Dan startup itu mungkin akan bikin satu layanan, mungkin mirip premium ataupun subscribing untuk layanannya mereka juga dapat profit dari Bapak Ibu. Kayak gitu ya, jadi dua-duanya akan tumbuh bersama. Itu modelnya adalah kolaborasi gitu, ya. Apalagi dari sisi UMKM yang bisa masuk di sisi creativity content sampai dengan kalau cerita di startup dia bisa bantu Bapak Ibu scalabilitas key product itu scalable di sisi produk. Ini ya poin nomor 2 yang bisa jadi peningkatan nilai tambah dan portofolio. Yang ketiga, boleh next lagi. Nah, di sisi manajemen pembayarannya ini Bapak Ibu UKM itu kemudahan manajemen pembayaran, bagaimana mau transfer, cari lagi uang kecil dan lain-lain. Startup itu bisa ngevalidasi skema model pembayaran. Dibantu dari mana? Dari teman-teman startup. Gitu, ya. Kemudian layanan CRM. Nah, kebetulan juga ada teman-teman startup, salah satunya Blaze ya. Ada namanya Blaze WhatsApp gitu. Itu kayak bikin satu layanan bot yang akan menjawab pertanyaannya pembelinya Bapak Ibu. Bayangkan UKM
dikasih cash ya, ada 50 pembeli. Pertanyaannya sama Bapak Ibu. Saya kasih cash ke Bapak Ibu ini ya. Bapak Ibu, berapa harga Prodata? Berapa harga Prodata? WA Ki 50 orang bersamaan bertanyanya sama. Capek atau tidak dibalas? Capek. Pertanyaannya sama, dibalasnya itu juga sama semua. Jujur ya. Teman startup bisa bantu Ki bikinkan Ki autobotnya, bot auto reply untuk membalas semua pertanyaannya pembeli. Nah, ada satu startup yang bikin itu, namanya Blast WA namanya. Jadi bikin layanan auto reply untuk jualan sama skematik untuk pengecekan pengiriman pembayaran. Itu teman-teman startup sudah bikin. Itu bisa bantu Ki. Ketemu Ki di sana peningkatan CRM, gitu ya, Customer Relationship Management. Kenapa startup mau bayar? Bantu Ki pertama karena mereka mau profit juga. Satu, scalable untuk model CRM yang mereka mau bikin itu perlu divalidasi mereka punya produk. Gitu. Dua-duanya akan tumbuh bersamaan kalau diketemukan. Oke, next lagi. Ini yang paling yang terakhir ya, funding. Gitu. Dimana kita dapat pembiayaan dari sisi UKM, startup bisa ketemunya di mana? Boleh di next lagi. Saya coba yang paling sederhana dulu, skill funding yang paling sederhana. Boleh next. Ya. Biasanya teman-teman UKM ataupun startup dia punya tabungan, itu kodong yang dia pakai kelola, ya, bikin produknya, dia putar. Sama startup itu juga begitu Bapak Ibu. Mereka punya simpanan, mereka punya skill set, dia putar. Next. Atau mereka berhutang, pinjam. Next. Dapat kewarisan. Next. Kompetisi atau award, atau sampai akhirnya mereka biasanya ngerjain satu proyek baru bikin satu produk. Itu kalau sendiri. Bagaimana kalau modelnya selain dari sendiri pihak luar? Boleh di next lagi. Bisa Ki ketemu dengan angel investor. Bapak Ibu sekalian jujur, teman-teman startup, digital dan UKM itu sudah banyak nih yang mau invest di luar. Jujur. Salah satu yang ada itu namanya Angin. Gitu ya. Saya lupa apa kepanjangannya Angin. Nanti sebentar ada slide saya juga sedikit. Next lagi. Nah, bisa ketemu dengan venture capital juga. VC ya. Jadi kayak venture capital itu kalau saya cerita Bapak Ibu buat teman-teman UKM, ibaratnya kayak operasinya investor. Jadi semua investor-investor itu masuk membentuk satu badan, lahirlah namanya VC. Itu venture capital. Ibaratnya kayak angel kumpul, lahir VC. Gitu. Jadi lebih besar skopnya itu. Kayak Mandiri Venture Capital, Telkom dengan ada MDI gitu ya. Itu ada. Boleh next lagi. Nah, sama ini keluarga, kalau ada keluarga bisa bantu Ki. Next lagi, hibah dan lain-lain. Atau biasanya teman-teman sebut 3F. The Fools, Family, and Friends. Orang bisa dibodoh-bodoh Ki. Family dan Friends. Orang-orang yang bisa ya punya ide gila sama dengan kita yang sama-sama mau invest. The Fools. Family yang bisa kita yakinkan keluarga kita untuk invest ke produknya Bapak Ibu. Friends atau dari teman yang bisa sama-sama jalan untuk jalanin bisnisnya. Next. Nah, kalau tahapan investasi ya ini juga masih saya samakan ya, teman-teman startup itu ada istilah, pernah kita dengar enggak? Wih, Gojek dapat dana seri A. Pernah dengar di berita? Apa maksudnya itu di seri A, seri B, pre-seed, sebelumnya dulu. Ya. Pre-seed ada seri B, seri C, ini semua Bapak Ibu. Kalau kita cerita tentang pre-seed, itu dana yang dikasih itu 50.000 US dollar sampai 600 US dollar. Kalau kita dengar ada Gojek dapat dana seri B, itu dia dapat 5 juta dolar sampai dengan 20 juta dolar. Ini lumayan Bapak Ibu. Panai, bisa Ki, mungkin panai 3 kali. Oke, next. Ini ya. Nah, asosiasi yang ada untuk ngebantuin Bapak Ibu, boleh di next. Ini semua. Ada 500, Ventura, Tropika, S-Venture, Jungle, Ketchup, Gajah Nasional, Vertex. Ada Angin, ini Bapak Ibu bisa cari ya. Ketik di Google Angin Investor. Ini yang dari Indonesia. Angel Investment Network Indonesia. Itu. Ini tiap tahun gitu. Ada reporting yang masuk. Sama kemarin yang saya bantuin beberapa UKM yang mau diinvest ke Indofood. Itu ada juga. Indofood itu sering juga bikin investing buat teman-teman UKM. Cuman begini satu masalahnya UKM, tabe. Ketika mau diinvest, ini saya marah sekali, jujur. UKM yang saya bina, gitu, pasti mau MOU, dia mundur Ki, takut Ki. Begini, pebisnis kalau tidak berani mengambil resiko atau risk, itu nggak bakal bisa besar. UKM jangan Ki seperti itu, gitu ya. Saya nggak ambil istilah UKM usaha kecil menengah, enggak. Usaha kecil miliaran, itu istilah saya kalau UKM.
Besar Ki Bapak Ibu. Jangan Ki ragu bagaimana ambil skill set untuk ambil risk untuk dapat investing. Sisa bagaimana akadnya. Teman-teman startup pun sama. Ketika mau diinvesting, bingung Ki kita. Dia mau masuk di skema bagaimana model skema bagi hasilnya. Itu ada semua model hitungannya. Itu, ya. Dan kemarin sempat mau diinvest sama Indofood, dia mundur. Aduh, Ibu capek-capek temen aku bantu bikin presentasi produk, bikin lagi proposal bisnisnya, hitungan model keuangannya yang saya bantu. Mundur. Aduh Pak, takut Kak, besar sekali uangnya. Baru lihat uang gede, mundur. Tapi teman-teman startup beda Ki Bapak Ibu. Anak muda yang isinya, mereka gila-gilaan. Jujur. Ini kenapa bedanya startup itu lebih cepat Ki dia growth gitu ya, dibandingkan teman-teman UKM, karena risk mereka berani ambil. Gitu. Investingnya gila-gilaan dan mereka punya model skema perhitungan tangible untuk di sisi produk aplikasi. Itu ya Bapak Ibu. Nah mungkin ke depan adalah sesi selanjutnya nanti Bapak Ibu ada ya program kegiatan dari Kominfo Pak Jusman bikin kayak business matching gitu ya. UKM presentasi produk tadi ya yang saya sampaikan, terus startup presentasi, nanti setelah dari itu ketemu gitu produknya di mana. Ini sudah langkah yang sangat bagus Bapak Ibu ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu karena keterbatasan waktu Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, detail, kemudian dalam, tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Dan sekali lagi habis dari sini ada kolaborasi, ada follow up yang mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Ini kebetulan ada beliau ya, bosnya bidang yang memang membidangi ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada program yang ini mungkin kita rintis, kemudian akan dilanjutkan secara sistemik nantinya. Baik, ini karena kita tambah penasaran dengan pembahasan kedua dari tadi sudah dibahas oleh yang pertama Bang Ahyar Mawal terkait dengan tadi kalau saya ini mengutip mengambil kata bahwa bagaimana tugas ke depan sepertinya Bang Ahyar mengawinkan antara UMKM dengan startup. Jadi kalau yang tadi masih ada pemisahan, kalau misalnya ke depannya bisa dikawinkan, disatukan, why not gitu kan, bisa dilakukan, nanti semuanya berbasis digital, semuanya bisa menguasai pasar. Ya minimal pasar lokal kita dulu, syukur-syukur nanti insya Allah bisa menguasai pasar nasional dan internasional. Dan lanjut lagi supaya lebih seru lagi, dan memang kita juga sudah penasaran semua materi yang akan dibawakan oleh Bang Ardiansyah Arifin. Waktu dan tempat saya silakan. Kita aplaus untuk Bang Ardiansyah Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, itu kebiasaan kita di LO, Digital Innovation Launch. Jadi budaya memang kita ditularkan dari budaya Telkom. Memang kita harus mulai semangat terus. Mau itu pagi, mau malam, mau sampai pagi lagi, tetap harus semangat pagi. Saya dari MIKTI, sebagian mungkin ada yang tahu MIKTI apa, sebagian dari teman-teman dari UKM mungkin pada belum tahu. Kita masyarakat industri kreatif TIK. TIK-nya Teknik Informasi dan Komunikasi. Next. Ini kita nggak ada ini ya, nggak ada klikernya. Kurang canggih nih Diskominfo nih. Saya 2014 atau 2015 yang launching di LO itu udah pakai tablet Android. Jadi mungkin nextnya kalau Diskominfo mau launching atau apa udah harus lebih canggih lagi nih. Jadi pakai tablet, udah wireless, langsung masuk ke sini. Ya, jadi MIKTI ini didirikan 2008 bersama Kemenkominfo dulu, Depkominfo, dan capaiannya sampai 2020-2021 kita ada di 17 kota, atau di LO ada di 17 kota mulai dari Aceh sampai paling ujung ini Makassar. Terus kita ngumpulin 727 komunitas dan startupnya dan talentanya. Next. Ini memang dimulai dari 2008 itu kita didirikan memang untuk mengantisipasi perubahan dunia yang masuk go digital dan disruptif yang teman-teman UKM mungkin baru merasakannya dipaksa ketika mulai
pandemi ya, 2020. Kalau kita udah planningnya udah dari 2008 nih. Next. Ini autonomnya. Jadi kalau startup itu ada timnya sudah. Ini yang kita mulai bangun. Next. Ini sejarahnya internet lah. Next. Ini dulu kita bikin Dilo memang fokusnya di startup. Kebutuhannya dulu saya dan teman-teman bikin inkubator Bandung Digital Valley 2011 akhir, mulainya ketika runningnya di 2012. Jadi ketika berjalan di sampai 2-3 tahun, ternyata teman-teman ini belum siap kemampuannya dari kapasitas yang kita punyai untuk menginkubasi di Bandung Digital Valley 10 startup, di Jogja 15 startup. Kita keliling seluruh Indonesia, kota-kota besar untuk menjaring ide-ide startup sampai yang masuk terbanyak sampai 900. Tapi ternyata yang kita terima hanya 11-an, 12 setiap tahunnya. Ternyata dari review itu teman-teman di daerah termasuk di kota besar juga belum menguasai ilmunya, belum ilmunya, terus belum banyak kenal, makanya bikin Dilo di 2014. Jadi ini dari antara gapnya dari Dilo itu nurturing, jadi mulai dari kita menyiapkan tempat, anak-anak berkumpul, kita kasih pendidikannya, pengetahuan tentang industri digital ini, masuk ke industri digital. Jadi biasanya komunitas. Saya nanti akan lebih ke arahnya ke komunitas. Next. Ini kalau di startup kita butuh hacker. Itu hacker yang ahli teknikalnya, hustler yang desainnya, dan hustler yang tentang bisnisnya, hipster yang desainnya. Jadi mungkin di UKM juga kalau awalnya UKM biasanya memang mandiri dari ide kebutuhan atau dari lingkungan yang sudah berjalan satu orang. Tapi tetap idealnya fokus dari ada punya tiga orang yang fokus di bidangnya masing-masing, mulai dari ngurusin bisnisnya, ngurusin produknya, desain itu produk. Mungkin kalau teknikalnya tidak perlu, kecuali kalau yang memang produksi, mungkin ada yang ngurusin produksinya lebih ke cara membuatnya lebih efisien, lebih bersih, lebih rapi. Nantinya bisa bersaing di harga. Kalau yang hipsternya orang fokusnya di desain, mulai dari desain produknya sampai desain untuk marketingnya, packagingnya. Next. Ini kita ada di 17 kota tadi, mulai dari Bandar sampai terakhir kita Jogja, Jakarta. Next. Ini kita mengumpulkan profil ini di Lotan. Jadi kita punya web yang memang mengumpulkan data-data ini, kita maintain terus-menerus, kita update data-data ini mulai dari komunitas, orang per orang. Jadi kita punya data yang memang ini bisa jadi acuan mungkin kebijakan di dinas atau pemerintahan pusat atau pemerintah daerah, apa sih yang harus dilakukan terhadap data-data ini. Next. Ini industri yang kita bangun. Jadi biasanya komunitas, polisa dan talent itu bisa jadi masuk startup atau talent untuk orang per orangnya juga skillnya. Jadi dia bisa mengerjakan di hire oleh perusahaan atau UKM khusus untuk yang membantu digitalisasi UKM-nya. Kalau yang untuk tim bikin startup, kita bina sampai ke industrinya. Next. Ini startup ecosystem yang selama ini kita buat. Jadi kita waktu awal pandemi kita support dukung guru digital. Jadi ketika pandemi itu dadakan tuh orang tiba-tiba harus online. Nah kita merekrut teman-teman mahasiswa
untuk transisi para guru masuk ke industri ke digitalisasi pengajarannya. Itu dadakan harus tepat gitu. Terus ke Talent Bandung kita tahun 2017 kita bersama Dinas Kominfo-nya Bandung, kita bikin pelatihan selama 1 bulan di setiap Sabtu dan Minggu. Targetnya waktu itu 1.000 talent di beberapa bidang. Terus dengan Backcraft kita ngawali dari 2015 sampai 2029 untuk backupnya. Jadi kalau setelah ada program besarnya di Backcraft untuk seminarnya, lanjut ke pelatihan lebih dalam. Jadi kita memang pengalaman kita dari 2008 saya dulu juga di Indonesia ICT Award lebih gebiarnya di awal. Dari situ kita belajar. Ternyata jangan hanya di awal doang nih, tapi berkelanjutannya. Jadi dari situ kita bikin inkubasi segala itu dari yang dibutuhkan oleh teman-teman UKM atau startup. Kita bikin untuk yang talent sampai komunitas kita di bawah di manage di DILO untuk inkubasinya di BDV, JDV dan MDV. Kita juga bikin buku Startup Indonesia 2018. Jadi itu benar-benar valid datanya. Jadi base data itu kita punya data memang yang online dan tervalidasi oleh teman-teman di masing-masing daerah. Next. Ini Mixed Start. Kita punya program inkubasi. Saat ini startup, jadi secara online. Jadi teman-teman yang calon startup bisa mulai ikutan Mixed Start. Itu membangun startupnya. Kita ada aplikasinya web based memang. Jadi bertahap ngikutin ada mentoringnya. Nah, mungkin Diskominfo atau UMKM bisa menerapkan model ini secara online atau offline dengan panduan. Kita ada buku inkubator playbooknya ada. Jadi pembinaannya bisa lebih masif, tapi benar-benar terstruktur dan mengena. Ini Digital Creative Camp juga. Ini kerjasama dengan dinas-dinas nanti. Next. Jadi untuk materi yang sekarang ini memang saya lebih fokus ke komunitas. Tapi masalah ini kan sebenarnya UKM, startup juga UKM. Jadi 5 masalah ini, 1 pemodal, manajemen teknologi, pemasaran dan jaringan. Teknologi barusan launching produk Diskominfo, mulai startnya dari untuk SKPD dan marketplace-nya next-nya. Saya harapkan teman-teman bisa memperdayakan teman-teman startup untuk transisi UMKM masuk ke Ghost Digital. Saya barusan ngobrol sama teman dari Makassar, dia malah membantu perusahaan di Jakarta untuk Ghost masuk di digitalnya. Mungkin kalau di UKM polanya bisa menyesuaikan dengan UMKM. Karena karakteristik UMKM dia lebih fokus ke produk kadang-kadang, jadi tetap perlu bantuan teman-teman dari sinergi ini. Di akhir juga sudah bilang kelanjutannya gimana nih, ya, supaya kita bisa sinergi nih antara startup dan UMKM. Kalau permasalahan ini sebenarnya saya ngarahinnya ke komunitas, membangun komunitas supaya bisa permasalahan ini bisa disolusikan melalui komunitas-komunitas. Next-nya. Jadi kita membangun komunitas, community building ini, dan hebat sekali di kota Makassar punya program gang lorong gitu ya, lorong itu bagus sekali. Jadi ini komunitas terkecil itu lorong-lorong itu biasanya. Lorong itu, tapi tetap ujungnya ekonomi, itu yang berkelanjutan.
Jadi makanya kalau bikin komunitas harus fokusnya di peningkatan jumlahnya, growth-nya, usernya. Ini tidak hanya untuk komunitas aja, mungkin ibu-ibu UKM kalau bikin produk untuk marketnya bisa melalui sistem komunitas ini juga. Ada XDilo juga, ada perusahaan fashion yang tumbuhnya dari pengembangan komunitas. Jadi untuk jaringan pemasarannya itu yang diperlukan dari based on komunitas. Ini demografinya, mulai perempuan, lakinya, tulah areanya ada di mana, itu kita harus fokus itu. Engagementnya, kalau kita bangun komunitas itu tetap harus ada komunikasi. Retention percentage itu lebih, kalau kita mempublish sesuatu, berapa yang akan masuk jadi member kita atau user kita. Nanti terus kalau sudah jadi member atau jadi komunitas kita, berapa orang sih yang akan keluar, itu yang harus kita ukur terus menerus. Nextnya, ini sebenarnya agak ke teori ya, mungkin saya harus dari awal dulu. Jadi nanti akhirnya lebih ke praktisnya langsung. Jadi kalau retarget, tadi lorong tadi sesuai, udah fokus ke satu lorong ini, fokus ke digital, fokus ini mungkin lorong yang on kopi, beberapa macam lorong itu. Jadi targetnya harus benar-benar kita sesuaikan, reachable. Kalau reachable-nya, kalau tadi targetnya misalnya UKM untuk fashion, berarti kan produk yang dibuat itu fashion perempuan atau laki. Terus targetnya perempuan itu ngumpulnya ada di mana nih? Banyakan online, sekarang sudah banyakan online. Online itu kalau digital marketplace-nya mungkin ibu-ibu di Shopee ya kalau yang terkenal. Kalau laki-laki bawa mungkin Topet atau yang lain. Jadi karakternya udah benar-benar beda karena memang pada ngumpulnya ada di mana ya, di situ banyaknya. Passionnya dan pertumbuhannya gimana nanti. Next. Seed. Itu bisa di awal, tadi seed ya, sel-sel terkecilnya, jadi nggak usah banyak-banyak bikinnya. Yang kita cari itu yang paling dekat dulu nih, yang bisa kita maintain dulu. Kecil-kecil dari mungkin dari 10 atau beberapa orang yang memang bisa berkembang lebih besar. Ini termasuk teman-teman komunitas di Makassar, mulai dari UMKM, startup, atau nanti ada komunitas developer, komunitas PHP, komunitas apa ya. Kita selecting personal, monitornya, kebiasaannya mereka, itu harus memang benar-benar dipantau. Terus harus dievaluasi terus. Next. Ini engagement. Jadi makanya tadi kita bangun sedikit dulu, sekitar solusin 10 atau 10. Jadi yang mampu kita pantau nih, yang motor-motornya nih, yang calon penggeraknya, oleh community type of contentnya. Terus mulai dites produk dari satu komunitas, lead komunitas. Kalau A/B testing ini kita punya 2 produk atau kalau fashion, tes dulu nih ke grup ini yang laku produk apa, terus tes lagi produk apa, baru cari yang paling banyak lakunya di mana. Atau kalau yang A/B testing, yang kalau konten atau ini kita bisa online, kita mau desainnya seperti apa, mana yang paling banyak jadi perhatian orang, dan interest. Itu semua untuk kita dapetin nih kebiasaan mereka, kepentingan, ketertarikan mereka terhadap
apa yang kita keluarkan untuk nantinya supaya kita bisa fokus ke yang paling banyak dan mudah perhatian orang. Nanti dari situ baru yang sudah engage benar-benar itu bisa jadi brand ambassador kita atau jadi lead community di masing-masing areanya. Jadi kalau tadi bikin lorong, berarti kan ada lead-leadnya nih, ada motornya lah. Kalau bikin satu grup komunitas, kalau nggak ada motornya, angin-anginan komunitas pasti bubar jalan atau nanti tetap harus ada kepentingan di ekonominya sebenarnya. Dan kadang orang kalau udah ekonomi maunya bisa aja ada yang mau masing-masing, tapi kalau ada motornya jadi bisa jadi kita ambasador kita, tentunya akan bisa sustain ya, berkelanjutan. Next. Monitor retention churn, dan tadi yang tetap kita harus monitor terus nih. Begitu kita ngeluarin produk atau bikin lead community-nya atau yang paling banyak, kalau sudah memang banyak yang masuk jadi member kita atau user kita atau pembeli kita, terus yang sedikitnya yang keluar dari member atau yang tidak menggunakan lagi, kalau sudah sedikit, nah baru kita bisa scale up, memperbanyak dengan pola yang sama. Tapi kalau ternyata produk kita yang sudah kita perkenalkan, kita sudah jual, tidak ada repeat order, terus, nah itu harus balik lagi nih, produk kita sudah pas belum nih dengan dengan target yang kita tuju? Bisa itu kita memperbaiki produk, atau memang targetnya salah kita? Itu yang harus kita. Kalau memang salah, kita harus benerin dulu, baru nanti kita kembangkan. Jadi startnya jangan besar dulu, tapi kecil dulu tadi. Bikin 10 dulu, fokus di yang memang mau gampang kita komunikasinya. Kalau teman-teman startup udah tahu tuh ilmunya itu terkait ini. Next. Ini create viral loop, ini ada ilmu tersendiri. Jadi memang kalau sudah produk kita bagus, terus harus bikin gimmick nih. Kalau di startup tuh namanya engine apa? Jadi sebenarnya gimmick-gimmick, jadi supaya orang begitu tertarik mau memviralkan secara mandiri. Nah itu ya, atau ada memviralkan atau mereferensikan produk kita atau mereferensikan komunitas kita ke temennya, ke yang lainnya, karena ada kepuasan atau memang ketika kayak buy one get one atau ketika kita mereferensiin kita dapat bonus atau apa, itu engine of growth ya, itu engine of growth kalau kita di dunia startup. Itu dari saya memang lebih ke teori. Nextnya memang teman-teman di Makassar, terutama akhirnya sudah menguasai penerapannya terhadap apa yang saya terangkan ini, lebih ke monitoringnya nanti ya, supaya kita nggak lari kemana-mana nih kalau apa yang kita jalani. Kadang ketika kita sudah menyelamin, kita lupa sama apa yang harusnya kita lakukan. Jadi ini sebagai kontrol, mungkin nanti ada web base-nya yang bisa fokus kita jalankan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi praktisnya sudah dapat, secara literasi juga kita dibangun di sini Bang. Tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Mudah-mudahan Kota Makassar nanti akan lahir UMKM startup yang istilahnya bisa dikenal, bisa menjadi startup dan UMKM nanti kalau dikawinkan juga menjadi bisnis
bisa disebut secara bisnis digital itu bisa menguasai pangsa pasar di tingkat nasional dan bisa lebih dikenal lagi secara internasional. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sangat terbatas, saya persilahkan yang ingin bertanya atau berkomentar di session kali ini. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaannya. Yang ingin bertanya mohon izin untuk disebutkan namanya dan juga disebutkan dari UMKM-nya apa atau startup-nya apa atau dari kampus mana. Silahkan, ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau ingin berkomentar begitu ya terkait dengan tema kita kali ini, yaitu penguatan ekonomi digital melalui kolaborasi startup lokal dan UMKM. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, satu dari arah belakang, ada yang lain lagi, saya kumpulkan dulu yang mau bertanya, biar nanti sekaligus dijawab oleh kedua narasumber kita, Bang Ahyar dan juga Bang Ardiansyah. Oke, kalau begitu sambil menantikan, saya persilahkan Ibu untuk mengajukan pertanyaannya. Mohon izin panitia diberikan mic-nya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya ada yang mewakili UMKM Masyarakat Food ya. Ownernya ini Bu Erstina Rahman. Kebetulan kami memang bermitra. Yang saya ingin barangkali sekedar sebagai saran barangkali ya, karena semua materi sudah luar biasa dahsyat ya. Tinggal bagaimana penerapan dan aplikasinya. Kalau melihat kolaborasi startup lokal dan UMKM, judulnya ini luar biasa. Berarti ada nanti cara untuk menghubungkan antara startup lokal ini dan UMKM. Itu barangkali yang disarankan ya, yang mewakili UMKM mungkin banyak di sini UMKM. Ini yang penting ya barangkali Pak ya. Kemudian bagaimana UMKM itu rata-rata ibu rumah tangga yang bukan bilang ini ya. Kebetulan saya bermitra dengan Mas Hatta Food. Saya jadi saya melihat ini rumah tangga ya. Jadi dia perlu pembekalan tentang digital pemasaran, bagaimana dia memasarkan, karena yang namanya pemahaman ibu rumah tangga yang namanya biasanya berganda ya urusannya, jadi dia perlu ada lebih detail tentang bagaimana digital marketing misalnya ya. Jadi itu barangkali saran dari saya, dan bagaimana cara kolaborasi menghubungkan startup lokal ini dan UMKM. Mungkin ada mediasi gitu ya, barangkali seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Estina ya pertanyaannya. Karena ini ternyata saya baru dapat informasi juga, ada door prize dari panitia bagi yang mengajukan pertanyaan atau ingin berkomentar. Jadi saya langsung kasih satu door prize-nya untuk Ibu Estina ya. Diantarkan langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin bertanya? Saya masih punya door prize, masih ada 3. Nah, ini dia. Oh, ini ternyata pancingannya. Ya, baik. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UKM Mubarak. Saya ini kan sudah nenek Bu. Saya kurang mengerti tentang digital. Bagaimana caranya kalau kita mau memasarkan produk? Ya, apakah saya harus kemana gitu? Mohon petunjuknya. Makasih. Baik, ini dia. Dapat door prize 1, Ibu. Mohon izin, siapa tadi nama tak?
UKM Mubarak ya. Iya, UKM Mubarak. Oke, terima kasih banyak Ibu Erni. Nah, saya ada satu lagi di langsung ini ya, sebelah kiri, bagian kiri. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia rasanya bisa berkumpul sama-sama di tempat ini. Tuh poinnya, merek apa tumblernya? Ini kayak bukan tumbler ini. Oh iya, Pipi ya? Wah, luar biasa. Memang dipancing, Pi. Orang Makassar. Ada hadiah, ada pertanyaan. Oke. Iya, menarik ya kita berkumpul dalam satu forum, baik itu startup lokal Makassar yang semuanya ada duduk di sini. Seharusnya jangan bisa begini, harusnya digabung ya supaya ada tukar pikiran. Dan ini menurut saya forum yang sangat menarik, kita bersatu di dalam, bisa ngobrol bareng-bareng. Ada juga teman-teman UKM yang kadang tidak baku nyambung ya, ada gap begitu jauh antara UKM startup. Kadang-kadang ada yang bilang, saya startup juga aja, yang mana mau jalan kota jina balukam. Iya, kami tahu ya. Tapi inilah seharusnya miss seperti ini bisa kita selesaikan bersama, karena masalah definisi saja kita sudah sangat jauh berbeda gitu. Nah, padahal yang harus kita lakukan adalah kolaborasi seperti yang halnya hari ini. Tadi saya juga maaf saya terlambat karena saya juga baru datang kegiatan masjid. Sekarang saya lagi bikin kegiatan namanya Kembali ke Masjid. Itu juga kolaborasi. UKM deh. Itu bikin makanya salah satu pertanyaan saya itu juga ya. Nah, kenapa saya bilang tadi bahwa gerakan saya juga ini kita kolaborasi dengan banyak pihak, baik itu Dewan Masjid sebagai lembaga khususnya, juga ada juga anak-anak di bidang IT teknologi. Kita juga kerjasama dengan pesantren. Jadi kolaborasi itu nyata, bukan sifatnya kamuflase gitu ya. Bukan hanya di bibir saja, tapi memang dieksekusi. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya mewakili UKM-UKM yang dulu kita ada sama-sama di Dilo, ya di MTV. Nah, saya mau tanyakan ke Bapak Ahyar sama Pak Andre ini. Kalau teman-teman UKM itu menyebut dirinya UKM, ya, kalau dia bikin produk digital, apakah dia sudah disebut startup juga? Dan ini seperti saya katakan tadi di awal, bahwa kita di sini masih banyak misdefinisi dan harus dijelaskan supaya enak sama-samanya menyatu dan akhirnya kolaborasi nyata itu terwujud. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama atas siapa? Pasul ya. Baik, ini satu yang tapi itu bukan tablet nih, kaos ya. Baiklah, saya masih punya satu door prize untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, ini tapi mohon maaf, kayak tadi lebih dulu angkat tangan Bapak yang di sana. Baik, langsung saja saya mempersilahkan dari arah kanan ya. Ini mewakili arahnya pertanyaan dari sebelah kanan. Silahkan. Sebutkan nama dan dari mana? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi saksikan beberapa materi sangat menarik berdasarkan yang praktisi maupun dari teoritis. Mungkin saya ingin bertanya tentang knowledge audit. Ya, mungkin banyak menguasai, tapi saya ingin pertanyakan tentang knowledge. Kan ada beberapa knowledge, bahkan 4 yang sempat saya catat terkait dengan kalau misalkan kita menginginkan suatu visi
ya visi ataupun misi kita yang terkait itu mengarah ke global, ya. Yang kita tahu, misalkan gini, yang pertama apa yang kita tahu, ya, what we know juga. Seperti contohnya kalau misalkan kita ayam, berjualan ayam crispy, kita tahu dan orang tahu, jadinya kan tahu ya. Terus juga mungkin ada istilah what we know, we don't know, ya. Mungkin apa yang kita tahu, tapi kita tidak tahu, ya. Mungkin kita tahu buat ayam crispy, tapi kita tidak tahu bagaimana ayam crispy yang enak, ya. Terus juga ada what we don't know, we know, kita tidak tahu, tapi kita tahu. Tapi ada yang satu ini yang saya ingin tanyakan tentang what we don't know, we don't know. Contoh kita menginginkan suatu membangun produk atau perusahaan yang betul-betul itu manfaatnya sangat luas, tapi kita tidak tahu. Saya terinspirasi dengan banyak public figure, salah satunya juga Pak Habibie menciptakan pesawat, ataupun Steve Jobs yang dia tidak tahu juga, tapi dia ingin tahu apa manfaatnya buat masyarakat luas. Mungkin itu gambarannya bagaimana sih kita supaya mengarah ketika kita menginginkan apa yang tidak kita tahu, tapi sebenarnya kita tidak tahu juga, tapi kita tahu bahwa ini manfaatnya buat yang sangat luas. Seperti itu gambarannya. Oke, makasih. Baik, terima kasih banyak. Kalau begitu, terakhir saya berikan door prize-nya langsung sama tes-tesnya aja. Silakan, terima kasih banyak. Baik, mohon izin tadi Navanta siapa? Hervan. Baik, terima kasih Hervan. Saya kembali ke tempat saya ya. Yang ada 4 pertanyaan Bang. Ini terkait mungkin berkaitan semua, pastinya berbicara sesuai dengan tema kita penguatan ekonomi digital melalui kolaborasi startup dan UMKM ini. Boleh diberikan paparannya atau jawabannya yang efektif karena waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator. Saya nyatat ya beberapa pertanyaannya teman-teman karena tadi runut ya. Nah, yang pertama dari UKM kita Masa Heta gitu ya. Ini connecting dengan Ibu tadi yang dari UKM juga. Ini terkait dengan Pak, bagaimana sih caranya kita belajar gitu. Saya jalanin bisnisnya, kemudian usaha atau UKM saya itu menjalan, sedangkan saya sendiri fokusnya di produksi mungkin gitu ya. Kerjasama dengan Masa Heta, bagaimana dengan modelnya. Saya bilang Bapak Ibu, tadi di slide saya itu adalah skill setnya mesti dibangun gitu ya. Jadi belajar gitu ya. Kalau nggak tahu, harus cari tahu. Caranya tempat cari tahunya di mana ya? Sumber ilmunya mesti didapatkan. Link tadi saya sudah sharing ya ke teman-teman. Kalau Bapak Ibu catat, salah satunya ada edukaukm.kemenkop.go.id. Itu ibaratnya kayak ruang gurunya teman-teman UKM. Kemudian untuk belajar go digitalnya, bagaimana ekspor dan lain-lain, teman-teman bisa akses di tumbuh.co.id gitu ya. Ada banyak sebenarnya Bapak Ibu, cuman itu yang saya share ke Bapak Ibu yang free. Ada banyak lagi yang dari kementerian yang saya kemarin fasilitasi juga, salah satunya adalah di Spark gitu. Itu SPARC, Bapak Ibu bisa belajar bikin katalog digital untuk jualan dan lain-lain, itu bisa masuk. Itu Bapak Ibu bisa akses di SPARC spasi TRAC, Spark Track, itu program dari kementerian juga. Kemudian bagaimana dengan menghubungkan antara UKM dengan startup? Ini tadi Bu sudah saya jawab. Solusinya itu business matching. Solusinya business matching. Atau hal yang paling sederhana adalah Bapak Ibu hadir ke hari ini, bagi kartu nama mata. Ini biasanya UKM ataupun startup itu malu-malu kita. Jadi duduk ya, menyempit nih, duduk sama-sama mata. Padahal kalau pebisnis tidak begitu. Dia harus berani membangun networking. Salah satu hal yang paling dasar adalah Bapak Ibu bagi kartu namanya, kasihkan produknya, tanya dan seterusnya. Karena tidak menutup kemungkinan klien tak ada di sini, kerjasama B2B, B2C, B2G lahir dari ruangan ini. Problemnya di mana? UKM ataupun startup biasanya agak takut-takut, malu-malu untuk menyapa dan seterusnya. Beda kini kalau saya cerita budaya yang di barat, di budaya Indonesia Barat, ya, teman-teman yang saya temuin di Jakarta, Jogja, tidak ada metode lusur. Kalau kita istilahnya Makassar di lusur, semua orang dia kasih kartu tabe, perkenalkan saya ini, saya punya ini, mungkin bisa kerja sama, ceritalah dalam satu meja. Sebenarnya kegiatan ini dibikin arahnya ke sana. Tapi karena mungkin Bapak Ibu sekalian masih malu-malu gitu ya,
Saya sih ngusul gitu di Kominfo mungkin bisa bikin nanti satu kegiatan namanya business matching. Ya business matching itu modelnya Bapak Ibu presentasikan produknya. Apa kelebihan produk, apa masalahnya? Itu kan. Kemudian startup digital akan present juga apa yang mereka punya produk, apa yang mereka bisa solusikan. Ketemu nanti. Itu namanya business matching. Ini sama problem yang saya bawa beberapa UKM. Kalau teman-teman UKM tahu dari Dinas Koperasi Provinsi terakhir tahun lalu kami bawa beberapa UKM itu goes ke Turki. Mereka punya pemasaran dan alhamdulillah connecting kerjasamanya ke Turki. Modelnya bagaimana? Seperti itu, business matching. Tapi UKM yang kami bawa, saya sudah bilang memang Bu, kesana Ki wajib siapkan semua marketing tools. Marketing tools itu bisa mulai dari proposal, tak flyer, tak website, tak yang ada yang berisi barcode. Orang datang tinggal scan, kelihatan semua informasi produk, tak sesimpel itu. Atau hal yang paling sederhana bagi stiker-stiker kan? Itu salah satu model marketing yang bagus gitu ya. Itu cara pemasaran Bapak Ibu yang sudah saya jawab, proses belajarnya dan seterusnya. Hal yang lain kalau dirasa berat, Bu, saya ini pertanyaan yang kedua tadi, berat karena apa, saya mungkin udah level senior nih, mungkin kalau mau belajar hal digital itu sulit. Bawa anak tak, cari siapa yang masih lebih mudah, itu yang kita transfer knowledge-nya, dia yang bantu kita go digital. Saya biasanya minta itu, Bu, kalau ibu nggak bisa panggil Anata, kalau nggak mendengarkan Anata, datek telinganya sedikit, gitu. Saya bilang karena itu yang bantu ekonomi di rumah juga kan, buat teman-teman di UKM gitu. Kalau tidak ada ketemu Ki dengan teman-teman startup, gitu. Ini teman-teman startup skill setnya serius Bapak Ibu, mereka punya skill set untuk pemasaran, digital marketing, ada semua nih. Cuman masalahnya enggak dimanfaatkan. Ini medianya ada, ketemu Ki, cerita Ki gitu. Cuman kalau keterbatasan waktu bisa ambil kontak nomor aja gitu. Nanti ke depan kalau ada Kominfo bikin kegiatan business matching, Bapak Ibu ikut gitu. Sama yang terakhir Bapak Ibu, kalau ada pendaftaran untuk data, pendataan usaha dan lain-lain, masukkan Ki data karena enggak bisa kita terjangkau kalau Bapak Ibu sendiri tidak ada datanya di database. Ini jujur-jujur saja ya. Dan jangan Ki malas kalau ditanya, itu survei dan lain-lain itu penting buat ambil kebijakan. Masalahnya Bapak Ibu ketika ditanya, apa bilang sini Pak, ditanya-tanya kasih begini. Padahal itu untuk bantu Bapak Ibu. Kalau diminta Ki data kasih saja, karena itu membantu bagaimana Bapak Ibu itu dikenal. Lanjut, Kandaku izin, Kandaku Kasul. Beliau ini salah satu mentor juga ya, sama-sama kami kemarin di programnya MIPI, Backcraft gitu ya. Beliau aktif juga di digitalisasi, alhamdulillah udah bikin satu program kembali ke masjid. Saya ingat programnya teman-teman juga ada yang bikin masjid trainer gitu. Di dalamnya ada komponen UKM dan digitalisasi. Pertanyaan tadi Kasul itu, apakah UKM ketika dia bikin produk digital disebutnya UKM atau startup? Saya bilang jawaban kedua-duanya. Kalau di sisi regulasi teman-teman tadi terbagi, apakah dia masuk sebagai usaha kecil, menengah, sama rendah gitu, mikro dan seterusnya. Itu tadi ada regulasinya ya. PP nomor 7 tahun 2021. Silakan di googling PP nomor 7 tahun 2021. Kemudian jenisnya di mana, teman-teman? Kalau jenisnya dia bikin digitalisasi gitu ya, bikin digitalisasi sebagai solusinya, itu disebut sebagai startup digital. Jadi output produknya ya yang saya bilang. Kalau modelnya adalah dia ngebuat sebuah produk tangible yang bisa Bapak Ibu lihat, kemudian gunakan, di dalamnya pendekatannya minim untuk teknologi, digitalisasi teknologi informasi, itu disebut dengan UKM. Gitu. Ya, bedanya di situ saja. Kalau kita cerita Gojek apa asetnya? Tidak ada. Mereka tidak punya kendaraan. Kalau kita cerita Garuda dan lain-lain, mereka punya pesawat. Gitu. Garuda itu levelnya UKM. Gojek itu startup. Produknya startup apa? Gojek itu apa? Aplikasinya yang Bapak Ibu download. Itu produknya dia. Kalau Garuda, produknya adalah pesawat-pesawatnya. Gitu. Ya, jadi layanannya, jasanya dan seterusnya. Jadi mungkin bedanya di sana. Tapi kalau kita cerita di regulasi, teman-teman, saya bilang tidak ada itu sekatnya startup dengan UKM. Karena dia diukur dari aset, omset dan seterusnya. Semua dan tadi yang saya share juga 27 kementerian lembaga Bapak Ibu sekalian yang saya share itu sekarang sudah ngurus juga UKM, ngurus juga startup. Gitu. Cuman mereka bagi, ada yang wirausaha berbasis teknologi, itu startup digital. Ada wirausaha pangan, makanan, minuman, itu UMKM. Nah, sisa level tak tadi di slide saya sudah bagi teman-teman ya.
Kementerian mana ngurus UKM, kementerian mana ngurus startup digital, gitu. Yang spesifiknya. Kalau cerita UKM, Kemenko. Kalau cerita startup digital, Kominfo dan Kemenparekraf. Kesana Ki, lihat-lihat Ki, follow Ki sosial medianya, follow Ki websitenya, lihat Ki beberapa program-programnya yang ada, karena di sana sering sekali ada kegiatan untuk Bapak Ibu. Jangan disalah kamar, gitu, jangan disalah kamar. Tapi kalau di dalam ada menyinggung tentang teknologi, bisa jadi shifting. Kayak contoh teman-teman di startup itu masuk di Kementerian Pemuda dan Olahraga karena nyinggung tentang teknologi. Kemudian Kemenko, seharusnya UKM nyinggung juga tentang startup digital karena ada wirausaha berbasis teknologi. Gitu. Jadi bedanya di sisi produk, tapi regulasi dia menyatukan semuanya. Terus ada beberapa kementerian spesifik yang atur, perhatikan saja jenisnya. Gitu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Evan, gitu ya. Ini filosofis sekali. Gitu kalau dari sisi pertanyaan what we don't know, what we see dan seterusnya. Tapi kalau saya kata kuncinya ya, bangun produk yang belum kita tahu, tapi tahu punya visi bahwa ini kayaknya produk bakalan gede atau besar. Modelnya ada dua. Pertama, teman-teman validasi gitu ya. Validasi beberapa ide yang teman-teman punya. Salah satu validasi itu adalah turun ke market, tanyain, jangan bikin dulu produknya. Gitu ya. Jangan dulu bikin produknya atau bikin prototipenya kalau istilahnya di startup gitu. Dia bikin MPV-nya. Kalau enggak ditahu ya, karena kita mau menggali dulu MPV-nya, dibikin, orang akan uji sesuai enggak, menyelesaikan masalah enggak gitu. Kalau UKM tidak, dia akan uji dari sisi produknya. Karena kita nggak tahu apakah betul ini marketnya besar dan cara bikinnya dan seterusnya. Dia akan bikin dulu rancangan produknya, dia akan kasih uji coba ke market. Dia belum jual gitu ya. Contoh misalkan saya mau jualan coklat. Saya nggak tahu coklat pelangsing yang saya bikin ini contohnya gitu ya. Tapi marketnya besar, ada orang ibu-ibu yang mau langsing. Ini case-nya ya. Terus bagaimana sih validasinya ya? Kita uji coba, cari marketnya, orang-orang yang target segmennya kita tahu. Oh misalkan orangnya ini orang sering olahraga, ada di mana? Di tempat nge-gym, gitu ya. Ada di mana? Dia ada di ibu-ibu ke senam kantoran setiap hari Jumat, senam zumba dan seterusnya. Itu saya akan tawarkan produkku. Terus yang lain adalah magang. What we don't know ya, dan seterusnya, karena kita nggak tahu bagaimana skill setnya dan yang lain. Masuki magang ke perusahaan itu contoh yang lain. Saya biasanya teman-teman ada UKM, karena saya juga dosen, biasanya ada mahasiswa saya, Kak mau Kak bikin bisnis makanan. Saya bilang, kok magang dulu. Saya punya UKM 1, saya kasih masuk ke situ. 3 bulan di sana berhenti nih. Kak, susah kita ternyata bikin makanan. Iya. Jadi modelnya gitu, magang supaya tahu bagaimana model kerjanya itu skematiknya, bagaimana model skill setnya, developmentnya. Ada juga yang Kak mau Kak bisnis bikin kopi, ya udah magang di tempat kopi. Setelah 3 bulan dia datang lagi, Kak Hayar, cocok. Saya suka sekali ternyata memang untuk jadi kopi. Banyak yang lahir kopi, pengusaha kopi. Jadi jangan based on idea aja, validasi. Tidak ditahu, magang. Tidak ditahu, validasi ke market, bikin produknya, uji. Kebanyakan teman-teman langsung bikin, jual, jalan 3 bulan, bangkrut. Gitu. Karena tidak pernah divalidasi. Mungkin kurang lebih seperti itu, semoga bisa jawab. Thank you. Tadi yang bertanya untuk dapat ilmu atau pengajaran itu, Ibu tahu acaranya dari mana, Bu? Tahu acaranya dari mana, Bu? Mana ini? Diundang dari Kominfo. Perorangan langsung ya? Tadi komunitas. Ya. Jadi balik lagi perlu kelompok komunitas, kelompok kecil dulu atau makin besar bagus. Jadi bisa teman-teman yang lain bisa itu pemerintahan daerah atau LSM atau pemerintah pusat memberi bantuan, baik itu bantuan materi atau ilmu, itu jatuhnya langsung ke komunitas, jadi nggak orang per orang. Kalau orang per orang, Ibu bisa dapat ilmu itu dari online banyak. Cuman kadang-kadang Ibu malas, enaknya langsung ketemu. Mungkin bisa komunitas di lorong-lorong itu. Mungkin nanti teman-teman biasanya kalau suka gosip itu biasanya di depan tukang sayur katanya. Depan sambil belanja, gosip. Nah itu mungkin tukang sayurnya salah satu mentor atau startup
sebagai tukang sayurnya, jadi bisa ngobrolnya, ilmunya lebih nyantai ngobrolnya, tapi langsung dapat. Jadi sedikit-sedikit, emang nggak, kadang-kadang ibu-ibu nggak bisa langsung banyak dikasih ilmu, ya, enaknya sedikit-sedikit. Nanti mungkin Diskominfo bisa hire atau ngeluarin budget untuk community manager. Jadi kalau bikin kelompok-kelompok itu harus ada yang kontrol benar-benar daily, Pak. Tadi benar-benar mantau itu komunitasnya berjalan atau enggak, nanti input database-nya siapa, ada yang bisa input sendiri-sendiri, ada yang enggak. Itu tetap harus ada yang manage benar-benar. Jadi nanti pemerintahan pusat juga dapat data yang valid dari pemerintah daerah, dan jadi pemerintah pusat ngeluarin kebijakan, ngeluarin dana itu benar-benar pas dan bisa targetnya benar. Selain masalah sinergi, tadi kalau sinergi memang sudah mungkin habis ini makan bareng, mungkin meja udah bisa harus gabung-gabung nih antara startup sama UKM, jadi bisa saling ngobrol. Kan kalau yang biasanya semeja-meja memang udah pada kenal nih. Nextnya apa nih yang tidak kenal, saling tukar pikiran, saling, tadi di meja depan ini ada bawa produknya, bisa di-share sesama mejanya dulu sebelum waktu yang lain bisa diselenggarakan matchmaking tadi yang bisa dibilang. Termasuk yang tadi programnya memakmurkan masjid, sinergi di masjid. Jadi karena memang ada hadis harus memakmurkan masjid, ya bukan hanya sholat, jam sholat, ngaji, tapi memang ada diskusi. Di situ ada diskusi, ada perekonomian di situ. Jadi masjid itu yang benar-benar harus antara makmur di dunia dan makmur di akhirat. Jadi kalau pertanyaan tadi yang kita nggak tahu tapi yang kita nggak tahu tapi kita nggak tahu juga gitu ya. Kalau biasanya orang yang biasa kita ya udah kalau nggak tahu ya tidur aja. Tapi levelnya udah lain nih, udah nyari yang nggak tahu gitu. Tadi udah bisa dari yang sekitar kita bisa cari tahunya, atau memang explore. Misalnya orang inovasi itu dari yang nggak tahu nih. Tapi udah levelnya udah mau yang besar ya, udah mikirnya jauh. Tapi untuk membuminya memang harus dari start small dulu. Apa yang kadang-kadang memang start small ya kita hanya lingkungan kecil. Padahal ya begitu kamu mempresentasikan idenya itu mungkin sebenarnya udah level global, tapi ketemunya yang wah nggak mungkin itu itu nggak akan laku. Padahal kamu punya pandangan itu akan laku nih kalau udah levelnya udah global. Bisa aja. Jadi karena dunia startup itu sebenarnya udah harusnya memang global. Tidak ada boundary, tidak ada ikatan, tidak ada batas negara. Kita teman-teman bisa tahu cari dari kehidupan di internet atau teman-teman yang pernah tinggal di luar negeri, karakternya, budaya lainnya lain, mindsetnya juga lain. Saya aja tinggal di Bandung, kadang berpikiran, wah ini kurang laku. Tapi kalau begitu saya ketemu orang anak Jakarta, wah lain lagi nih. Pikiran mereka levelnya udah nyari yang sehat, kalau yang waktu. Jadi udah waktu, kesehatan, itu berapapun dibayar. Tapi kalau kita kayak katak dalam burung, ya mungkin hanya mikirnya bersaingnya di harga, nggak akan laku nih harga segini. Atau karakter orang ini di sini tidak belum sampai ke situ. Jadi mau bikin apanya itu memang harus dari lingkungan sekitar atau ide-ide memang yang calon target market kita ke depan. Dan kadang ide itu nemunya setelah beberapa kali berjalan, trial and error, sepanjang kamu mau mencoba terus, cepet-cepet,
di startup kita bilangnya apa? Jadi cepat tahu. Saya udah lama nih nggak ngurus startup, pandemi udah semenjak dulu. Jadi saya jadi petani, jadi udah. Kita harus cepat tahu mati ide kita. Oh ini nggak bagus nih. Atau kita mau grow-nya harus. Jadi jangan terlalu cinta sama produk idenya kita. Jadi tapi kita benar-benar benar-benar agresif ya. Kamu udah levelnya udah seperti itu, saya yakin udah agresif. Begitu mentok, dites berapa kali, A/B testing itu atau mulai dari marketnya ternyata salah atau ini, ya silakan berubah dikit. Daripada kalau udah cinta kan kamu ngeluarin waktu lama, tapi belum biaya, udah makin cinta sama produk. Udah susah nih terima masukan dari orang, kadang-kadang susah. Rasa itu dari saya. Selanjutnya nanti kalau ada nanya-nanya mungkin dari start dari komunitas-komunitas itu silahkan nanti ya kelompok-kelompok kecil, nanti ada kelompok besarnya makin besar. Mungkin nanti bisa Diskominfo melanjutkan kayak Dilo dulu Pak. Jadi kita ada tempat orang ngumpul, orang nanya, orang belajar, orang eksperimen di sini. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali, kita beri aplaus pada kedua narasumber kita pada pagi hari. Ya, ada tanggapan, komentar, silakan Pak Dr. Jusman untuk komentarnya kepada seluruh peserta kita pada siang hari ini. Bang, acara mana ke Jaksa? Sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dua narasumber kita, saya apresiasi sangat tinggi karena insight-insight terkait dengan UMKM, kemudian startup, kemudian bagaimana proses bisnis matching misalnya, kemudian bagaimana mempertemukan antara UMKM dan startup teknologi. Tentunya ini harus ditindaklanjuti ya. Tugas kami tadi sudah beberapa yang disampaikan. Kita sebenarnya sudah merencanakan nih Pak, dalam waktu terdekat kita bangun namanya community hub. Community hub sama mungkin model bisnisnya Dilo. Ya, community hub ini tentunya ada proses event business matching atau gathering dan sebagainya kita akan laksanakan. Ini saya lihat permintaan, bukan hanya permintaan tapi ketertarikan, dan bagusnya lagi karena pemerintahan itu sudah mulai tertarik benar gitu. Ini sudah seperti air yang sudah mau tumpah begitu, ya tinggal siap-siap saja. Kalau kita tidak siap, bisa saja ini kita akan mengalami mengalami disruption, atau kita tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Ya. Menarik sekali kalau dari Bapak narasumber bisa membantu dalam hal misalnya bagaimana community manager tadi, karena prinsipnya adalah UMKM ini harus didampingi. Kemudian proses pendampingannya itu tidak hanya dilakukan satu hari. Ya, ada memang kita harus ada wadah atau co-working space yang secara continuously itu dilakukan proses iterasinya. Ya, mungkin kalau misalnya selama ini kita berpikir bahwa masalah literasi, tapi permasalahan sebenarnya di dua side ini adalah iterasinya. Startup belum menemukan suatu model yang bisnis yang cukup user friendly untuk UMKM. Begitu juga misalnya UMKM belum tahu atau belum memahami bisnis model yang dikembangkan oleh startup. Ya, ini harus selalu dipertemukan.
proses pertumbuhannya ini yang kita sebut tadi bahwa ada business matching yang terus berkelanjutan. Tentunya butuh SDM yang yang termasuk sabar juga ya. Harus sabar juga karena model bisnis kan bermacam-macam gitu. Kalau UMKM kan model bisnisnya macam-macam, kemudian startup dengan teknologi yang terus berkembang gitu. Kemudian belum lagi regulasi yang harus yang harus masuk atau yang harus dipatuhi oleh UMKM dan startup. Jadi pemerintahan, startup dan UMKM harus berada dalam suatu hubungan yang harus harmonis dan berkelanjutan. Nah, sekarang ini saya ulangi lagi bahwa pemerintah Kota Makassar, khususnya Pak Wali Kota Makassar sudah menyampaikan bahwa ada berapa target-target yang harus terpenuhi, misalnya 5.000 lorong, 5.000 startup lorong. Nah, 5.000 atau 1.000, kadang 1.000 kadang 5.000. Nah, ini tidak akan bisa terwujud kalau ini dibiarkan jalan sendiri, UMK-nya jalan sendiri, startupnya jalan sendiri. Nah, mohon dibantu, saya ulangi lagi, mohon dibantu Bapak narasumber yang hebat. Jika ini harus ada metode yang terus terasah supaya mereka bisa menemukan cara terbaik untuk membangun bisnisnya. Dua side gitu, masing-masing side. Demikian yang saya sampaikan. Ini insya Allah bukan hanya hari ini, jadi kita akan membangun komunitas. Jadi kalau bisa nanti setelah forum ini atau dalam forum ini ada media interaksi kita di Android, salah satu aplikasi yang juga pernah kita launching bulan lalu oleh Pak Kadis, ada namanya Android makassarkota.go.id. Kita sudah ada link untuk community hub-nya, kita sudah ada. Tinggal nanti template-nya bisa nanti dibantu atau model bisnisnya di aplikasi ini. Demikian yang dapat sampaikan, semoga menjadi perhatian kita semua, memikirkan semua dan terus berkolaborasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kabir atas wejangannya, atas gambarannya ke depan Kominfo akan membuat apa khususnya di bidang Aptika. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan penguatan ekonomi digital melalui kolaborasi startup lokal dan UMKM. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, agenda kita di acara hari ini. Saya tentunya mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini, Bang Ardiansyah dan Bang Ahyar. Terima kasih Jan Kirai ke Makassar. Setelah acara ini mudah-mudahan ada kolaborasi-kolaborasi yang terus dilakukan antara narasumber kita dengan UMKM kita pastinya, dan juga startup yang ada di Kota Makassar, dan juga tentunya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang jadi peserta hari ini, dan juga wabil khusus ya kepada yang tadi bertanya. Terima kasih sudah menghidupkan juga kegiatan kita pada siang hari ini. Dan sebelum saya tutup, ada satu pantun yang saya tadi rangkai ya. Ada satu pantun, jalan-jalan ke pantai Losari, tidak lupa membeli kue unti. Narasumber selesai presentase. Startup UMKM waktu nami kolaborasi. Saya Sukmawati Soekardi, mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap. Sampai jumpa lagi di acara Kominfo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penutupan ya.
itu memang itu anak-anak suka cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau dirina bagaimana. Ya, ayo Mide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid. Saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Memang itu manku paling mengerti. Sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua.